kau melawan balik untuk melawan, tapi perhatikan aku. Jangan sampai aku mati secara tidak sengaja, seru Murong Yu yang pucat pasi. Di saat yang sama, hatinya semakin gelisah, dan ia semakin ingin mengejar kekuatan yang lebih kuat. Kekuatannya terlalu lemah, dan ia sama sekali tidak berhak untuk berbicara. Dalam situasi ini, hidupnya bagaikan ikan di atas talenan, dan ia hanya bisa dibantai. Jika ia juga berada di alam kesembilan tanpa ego, beraninya Lu Ning bertindak. Ia bisa menamparnya sampai mati hanya dengan satu tamparan. Nak, kau bisa tenang, kau adalah harapan pengembangan jiwaku, aku tidak akan membiarkanmu mati. Bahkan jika kau mati, mereka akan mati. Suara Lu Ning terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu memutar matanya, tetapi ia tidak mempercayai kata-kata Lu Ning. Lu Ning mungkin selalu melindunginya, tidak membiarkannya mati, tidak apa-apa jika sulit membuatnya terluka parah atau semacamnya. Lagi pula, ini adalah premis bahwa Lu Ning hampir tidak memiliki bahaya yang mengancam jiwa. Jika nyawanya terancam, ia hanya akan melindungi dirinya sendiri, dan mungkin ia hanya akan melemparkan Murong Yu sebagai tameng. Adapun tetua bintang 7 dan yang lainnya, ada alasan mengapa mereka mengabaikan Murong Yu. Semakin mereka membicarakan keraguan, semakin arogan Lu Ning. Akhirnya, bahkan Murong Yu pun dimanfaatkan untuk mengancam mereka. Mereka menyerang Murong Yu tanpa ragu, hanya karena tidak ingin Lu Ning mengetahui identitasnya. Boom, 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 kekuatan formasi Agung Tianji sungguh mengerikan. Kekuatan bombardirnya setara dengan serangan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari alam tanpa diri. Terlebih lagi, formasi Agung bahkan memblokir kekosongan di sekitarnya, membatasi pertempuran di area ini. Dengan cara ini, tidak ada lagi korban yang tidak bersalah. Awalnya, Lu Ning mampu mengatasinya dengan mudah. Namun tak lama kemudian ia kewalahan. Mustahil, kekuatan formasi semakin menakutkan. Sebuah serangan yang hampir penuh jatuh. Setiap saat, Lu Ning harus menahan ratusan juta serangan. Ini setara dengan serangan oleh ratusan juta biksu di level yang sama. Bagaimana mungkin Lu Ning bisa menjadi lawannya? Setelah beberapa saat, wajah Lu Ning memucat. Sekujur tubuhnya menderita banyak luka. Di saat yang sama, ia semakin ketakutan. Ia tahu bahwa formasi besar misteri surgawi itu mengerikan, tetapi ia tidak pernah menyangka akan seseram ini. Ini adalah formasi besar yang dibentuk oleh leluhur pendiri sendiri. Formasi ini lebih dari cukup untuk membunuhmu. Lu Ning, kau akan tertangkap. Hari ini kau sama sekali tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah mengendalikan pasukan untuk membombardir Lu Ning, Tetua Agung Kaiyang berkata dengan suara berat. Wajah Lu Ning muram, ia tahu betapa seriusnya masalah ini. Jika terus berlanjut, ia pasti akan dibombardir oleh formasi rahasia surgawi tanpa sisa. Tapi menyerah, itu juga mustahil. Hahaha, bahkan jika aku memasuki istana misteri surgawi yang tak terhancurkan. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan istana misteri surgawi sendirian. Lu Ning tertawa terbahak-bahak, lalu merobek kehampaan dengan tangan kosong, melangkah keluar, dan bergegas masuk ke dalam kehampaan, lalu menghilang tanpa jejak. Melarikan diri, para tetua bintang 7 berhenti menyerang satu persatu, ekspresinya muram. Setelah formasi rahasia surgawi dibuka, formasi rahasia surgawi akan memblokir seluruh istana misteri surgawi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Awalnya, tetua bintang 7 juga berpikir demikian. Namun, Lu Ning melarikan diri di depan mereka. Apa yang terjadi? Lu Ning memang sengaja, dan aku khawatir ini sudah dipertimbangkan. Kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik, kata Tetua Agung Yu Heng dengan sedikit cemberut. Adik kecil dibawa pergi, kita harus menyelamatkannya. Jika dia punya kekurangan, kita pasti akan dikuliti oleh guru. Tetua Tiansu berkata dengan sedikit tidak nyaman. Mereka masih tidak mengerti mengapa Lu Ning ingin menangkap Murong Yu. Apakah dia sudah tahu identitas Murong Yu? Kita harus memberitahu guru tentang masalah ini. Kalau tidak, untuk sementara, tidak peduli bagaimana Tetua Bintang 7 menyelamatkan Murong Yu. Di sisi lain, Lu Ning membawa Murong Yu melewati kehampaan, dan setelah meninggalkan istana rahasia surgawi, ia terbang menembus langit berbintang yang tak berujung. Hei, kau mau membawaku kemana? Setelah sekian lama, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Membawamu ke tempat yang baik. Lu Ning tersenyum tipis, lalu menamparkan kepala Murong Yu. Mata Murong Yu terasa gelap, dan ia pingsan tanpa sadar. Pamanmu, hanya 4 kata ini yang terlintas di benaknya. Setelah menyapa Paman Lu Ning, ia tidak tahu apa-apa. Ketika ia terbangun kembali, ia mendapati dirinya telah muncul di suatu tempat di mana burung-burung tidak buang air besar. Di sini, kekuatan jiwa masih ada, dan kekuatan jiwa itu bahkan lebih kuat daripada vitalitas langit dan bumi. Auzu.com. Dengan sebuah gerakan di hati Murong Yu, 3 bola jiwa di ruang jiwa itu berputar cepat, senyum gembira tiba-tiba muncul di wajahnya. Kekuatan jiwa yang diserap di sini ratusan kali lipat dari tempat lain. Jika ia mengikuti kecepatan ini, jika ia mengolah jiwanya di sini, waktu untuk menerobos akan berkurang 100 kali lipat. Dulu dibutuhkan ratusan ribu atau jutaan tahun untuk menerobos, tetapi sekarang hanya butuh ribuan tahun, 10,000 tahun untuk menerobos.
Selama kau memberiku 10.000 tahun, jiwaku bisa menembus ke tingkat ke-8 gua dan dunia bawah, atau bahkan lebih tinggi. Kata-kata itu membuat Murong Yu sedikit bersemangat. Namun, ia segera tenang. Karena kekuatan dan tubuhnya masih tersegel. Ia masih menjadi tawanan Luning. Luning membawanya ke sini, bukan untuk berlatih, melainkan untuk melahap jiwanya. Wah, aku penasaran sekali, bagaimana mungkin ada 3 bola jiwa di ruang jiwamu? Kau hanya bisa mencapai tingkat ke-7 dunia bawah, bagaimana mungkin kultivasi jiwamu begitu tinggi? Pada saat ini, Luning tertegun. Suara Luning membuat Murong Yu tertegun. Tampaknya ia sama sekali tidak terkejut. Selama koma, Luning pasti telah mempelajari jiwanya dengan saksama. Untungnya, jiwa utamanya ada di Hetu Luoshu, jadi meskipun jiwanya tertelan saat koma, tidak banyak yang hilang darinya. Karena ia hanyalah klon jiwa. Sebagai orang kuat, bagaimana mungkin kau bertanya hal serendah itu? Kau pikir aku akan memberitahumu? Lagi pula, kau belum membaca ingatanku. Cibiran Murong Yu, bentak. Saat Murong Yu baru saja selesai berbicara, Luning memukulnya. Di saat yang sama, ia berkata dengan dingin, "Nak, jangan pikir aku tidak bisa membaca ingatanmu, kau bisa bernegosiasi denganku. Jika aku ingin kau mati, kau tidak akan pernah selamat. Aku sarankan kau tetap patuh bekerja sama denganku, kalau tidak aku akan membiarkanmu mati." Cibiran Murong Yu berulang kali. Jika ia menceritakan rahasianya, itu benar-benar mendekati ajalnya. Namun, ia juga diam-diam beruntung. Untungnya, ia telah memasang lapisan-lapisan batasan pada jiwanya. Kecuali jika kultivasi jiwanya lebih tinggi darinya, Pang Ran tidak bisa langsung membaca ingatannya. Jika dipaksa membaca, maka batasan-batasan itu akan terpicu. Begitu batasan terpicu, ingatan Murong Yu akan hancur secara otomatis. Jika tidak, Murong Yu takut tidak akan ada kesempatan untuk bangun. Sepertinya orang ini ingin tahu bagaimana aku memadatkan 3 bola jiwa. Sebelum dia berhasil, dia seharusnya tidak membunuhku. Lalu perlahan-lahan tunda waktunya, mungkin Master Bintang 7 akan datang membantu. Ini juga tempat yang bagus, tidak ada gunanya mengolah jiwamu di sini. Pikir Murong Yu dalam hati, lalu menutup matanya dan mulai berlatih. Luning sangat marah, dan hampir ingin meninjunya. Namun, akhirnya tidak meledak. Meskipun dia seorang biksu jiwa, pemahamannya tentang jiwa terlalu dangkal, dia ingin mendapatkan metode kultivasi Murong Yu. Aku akan membiarkanmu memohon dan mengatakannya. Luning mencibir dan menamparkan Murong Yu. Tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tubuh Murong Yu. Saat ini, tubuh Murong Yu seperti digigit 10.000 serangga, sangat sakit dan gatal. Namun, semua ini hanyalah hal sepele. Ketika Murong Yu menempa tubuhnya, setiap saat tubuhnya hancur dan direstrukturisasi ratusan ribu kali, rasa sakitnya semakin parah. Oleh karena itu, metode Luning tidak berguna baginya. Meskipun seluruh tubuh Murong Yu gemetar kesakitan, pada akhirnya, matanya tidak terbuka. Sebaliknya, rasa sakit yang hebat memperkuat hati kultivasinya. Berkultivasi dalam rasa sakit akan membuat efeknya lebih baik, dan terlebih lagi, hati Murong Yu yang telah ditempa akan menjadi semakin kuat. Trik ini tidak berhasil, tetapi metode Luning untuk menyiksa orang tidak ada habisnya. Berbagai metode diterapkan pada Murong Yu satu per satu. Namun, Murong Yu tidak pernah menyerah. Pada akhirnya, Luning tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin, Murong Yu tidak memakan set ini sama sekali. Ayo, buat siksaanmu lebih bergejolak. Siksaanmu hanya akan membuatku lebih bertekad dan hatiku lebih kuat. Murong Yu tertawa terbahak-bahak, mengejek Luning. Ia hanya bisa mengutuk Luning dalam hati. Meskipun siksaan Luning membuatnya semakin tegar, rasa sakit itu nyata dan nyata. Ia hanya bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melampiaskannya. Kalau tidak, jika ia tidak melakukan apa-apa, ia takut hatinya akan tercekik. Luning tak berdaya, menyiksanya tanpa hasil, dan tidak dapat membaca ingatannya. Apalagi yang bisa kulakukan? Nak, kau yang meminta ini. Luning tiba-tiba menunjukkan ekspresi galak. Dengan tangan besar terjulur, ia sudah meraih klon jiwa Murong Yu. Aku tidak percaya aku tidak bisa membaca ingatanmu. Selama aku memurnikan jiwamu, aku tahu apa yang bisa kau banggakan. Luning mencibir lagi dan lagi, lalu mengambil mulut besarnya, menelan klon jiwa Murong Yu. Bahkan jika aku meledakkan jiwaku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Cibiran Murong Yu, dan aura di jiwanya mulai meningkat dengan liar. Luning terkejut, dan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk menekan klon jiwa Murong Yu dengan panik. Pada saat yang sama, ia secara paksa memutus koneksi antara klon jiwa Murong Yu dan ruang jiwa. Dengan cara ini, pasokan kekuatan jiwa Murong Yu pun terputus. Tanpa kekuatan jiwa, Luning dapat dengan mudah menekan jiwa Murong Yu. Benar saja, tanpa dukungan kekuatan jiwa, jiwa Murong Yu dengan cepat ditekan. Setelah ditekan, Murong Yu tidak bisa melawan. Hanya bisa menyaksikan Luning mulai memurnikan jiwanya. Namun, Luning, yang sedang memurnikan jiwa Murong Yu, tidak melihat senyum aneh yang sekilas di wajah Murong Yu. Bahkan jika jiwanya ditekan, jiwa Murong Yu memiliki banyak batasan. Bahkan jika pemurnian dipaksakan, batasan ini perlu dipecahkan lapis demi lapis.
Namun, kultivasi jiwa Luning jauh lebih lemah daripada Murong Yu. Tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada Murong Yu. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum batasan ini dipatahkan. Terlebih lagi, bagi orang kuat setingkat mereka, waktu bukanlah masalah sama sekali. Tahun demi tahun, puluhan ribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Hahaha, larangan sialan ini akhirnya hancur. Hari itu, Luning tertawa terbahak-bahak. Namun, larangan pada jiwa Murong Yu telah dipatahkan. Saat Luning tertawa, aliran informasi membanjiri jiwanya. Wajah Luning muram, dan ia langsung menerima ingatan-ingatan tentang Murong Yu ini. Menerima semuanya, ini karena Luning khawatir akan kehilangan beberapa informasi penting. Untungnya, Murong Yu tidak bisa lagi melawan, dan Luning memiliki semua ingatan hidupnya. Bahkan beberapa ingatan yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya pun dirampas oleh Luning. Anak ini tidak hanya berbakat dan memiliki potensi yang mengerikan, tetapi juga memiliki banyak petualangan. Bagaimana dia bisa menjadi seorang biksu jiwa seperti ini? Luning mendesah dalam hati saat melihat ingatan Murong Yu. Namun, juga karena pengalaman pertumbuhannya, ia merasa terkejut. Apakah 3 bola jiwa benar-benar terbentuk sedemikian rupa? Melihat metode kultivasi 3 bola jiwa milik Murong Yu, Luning sangat senang. Selain metode kultivasi 3 bola jiwa, Luning juga memperoleh banyak pengalaman dalam pelatihan jiwa. Setelah sedikit bereksperimen, Luning merasa banyak hal yang sebelumnya tidak ia pahami tiba-tiba menjadi jelas. Apa artinya ini? Bukan hanya berarti jiwa Murong Yu lebih kuat darinya, tetapi semuanya akurat. Inilah yang dibutuhkan Luning. Oleh karena itu, Luning mulai berlatih bola jiwa tanpa keraguan. Waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu. Namun, jalan kultivasi Luning sangat sulit. Setelah 1000 tahun berlalu, bola jiwanya belum juga dikultivasikan. Namun, Luning tidak sabar. Ia tahu itu normal. Dari ingatan Murong Yu, ia tahu bahwa butuh 100.000 tahun bagi Murong Yu untuk mengolah bola jiwa pertamanya. Butuh 1 siklus reinkarnasi penuh untuk mengolah 3 bola jiwa. Jika kau ingin mengolah bola jiwa, kau perlu menyebarkan semua kekuatan jiwa, lalu menyusun kembali. Aku sekarang telah memecah 50% jiwa. Luning berpikir dalam hati dan terus berlatih. Apakah kau ingin memecah jiwamu saat mengolah bola jiwa? 50%, 60%, 70%. Di akhir latihan, Luning perlahan-lahan merasa ada yang tidak beres. Semakin jiwanya terpecah, semakin buruk kendalinya atas jiwa. Bahkan pada akhirnya, ia tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa yang terpecah. Dan kekuatan jiwa ini terus-menerus menyerbu ruang jiwanya. Seolah-olah ada kekuatan yang diam-diam mendominasi sang jenderal, karena semakin kekuatan jiwanya terpecah, semakin kacau pula kekuatan jiwanya. 90. Setelah semua jiwa yang tersisa hancur, barulah aku bisa memadatkan bola jiwa. Setelah bola jiwa berhasil dipadatkan, kekuatan tempurnya akan meroket. Luning tertawa dan terus berlatih. Akhirnya, setelah berhari-hari, jiwa Luning akhirnya menghilang. Bergemuruh. Pada saat ini, di ruang jiwa Luning, kekuatan ratusan juta jiwa terus bertabrakan, seperti badai yang dahsyat dan kacau. Wajah Luning tiba-tiba berubah, karena ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan jiwanya saat ini. Pada saat ini, kekuatan jiwa berada dalam kekacauan, berdampak hebat. Ups, ada apa? Kenapa bola jiwa itu tidak bisa dipadatkan? Bukankah kata Murong Yu bola jiwa itu bisa dipadatkan setelah semua jiwa terpecah? Apa aku tertipu? Tapi ingatan Murong Yu seharusnya tidak salah. Reaksi pertama Luning adalah tertipu dan tertipu oleh Murong Yu. Namun, yang ia dapatkan bukanlah apa yang dikatakan oleh Murong Yu, melainkan langsung membaca ingatannya. Bagaimana mungkin ingatannya salah? Kalaupun ingatan itu bisa dipalsukan, di mana waktu yang dimiliki Murong Yu untuk memalsukannya? Lagi pula, pengalaman sebelumnya dari Murong Yu memang benar, tapi ia telah memverifikasinya. Auzu.com. Karena ia tidak tertipu, apakah langkahnya salah? Melihat kekuatan jiwa yang semakin ganas dan tak terkendali, Luning mulai berpikir. Sekarang, di bawah kendali kekuatan yang tak terjelaskan itu, kekuatan jiwanya semakin ganas. Bahkan ada tanda-tanda akan keluar dari ruang jiwa. Begitu kekuatan jiwa keluar dari ruang jiwa, jiwa Luning akan semakin lemah. Pada akhirnya, jiwanya mati karena kelelahan jiwanya. Dan setelah jiwanya mati, Luning Kong memiliki tubuh yang kuat, dan akhirnya jatuh cinta padanya. Saat Luning kebingungan dan mencoba segala cara untuk mengendalikan kembali kekuatan jiwanya, mata Murong Yu yang tadinya berada di sisinya tiba-tiba terbuka. Jiwanya telah dimurnikan, bukankah Murong Yu sudah mati? Apakah ia dibangkitkan? Sebenarnya, Murong Yu tidak mati, dan tidak ada kebangkitan. Awalnya, jiwa yang dimurnikannya hanyalah klon jiwanya sendiri, bukan jiwa induknya. Tidak peduli berapa banyak klon jiwa yang dimurnikan, selama jiwa induknya masih ada, Murong Yu tidak akan benar-benar mati. Klon jiwa Murong Yu dan jiwa induknya berbagi ingatan. Oleh karena itu, ingatan yang dibaca Luning juga merupakan ingatan asli Murong Yu. Tentu saja, hanya sebagian yang nyata. Sebagian besar pengalaman hidupnya memang nyata. Hanya saja beberapa yang lebih penting tidak, melainkan hanya rekayasanya. Misalnya, metode mengolah bola jiwa. Dari mana dia mendapatkan metodenya?
Semuanya terbentuk secara alami ketika alam jiwa mencapai batas waktu tertentu. Sebenarnya, apa yang disebut metode mengolah bola jiwa dalam ingatannya semuanya palsu, hanya untuk membujuk Lu Ning agar menghancurkan jiwanya. Selain itu, metode Murong Yu memiliki efek samping lain. Selain itu, pengalaman mengolah jiwa lainnya adalah benar. Justru karena inilah Lu Ning akan mudah tertipu. Sebenarnya, Murong Yu juga memanfaatkan kebutuhan mendesak Lu Ning untuk mengolah jiwanya. Kalau tidak, jika itu orang lain, ini bukan metode yang cerdas, dan dia benar-benar tidak akan berhasil. Setelah jiwa utama kembali ke tubuh, Murong Yu segera berdiri. Pada saat yang sama, 3 bola jiwa di ruang jiwa sedang berlari, dan kekuatan jiwa yang sangat besar segera menembus ke dalam ruang jiwa Lu Ning. Pada saat yang sama, dia telah mengorbankan He Tu Luosu, dan membawa tubuh Lu Ning ke He Tu Luosu. Pada saat yang sama, satu persatu, batasan dan formasi yang kuat terus-menerus diledakkan pada Lu Ning. Dia ingin menyegel dan memenjarakan tubuh Lu Ning, sekarang jiwa Lu Ning tidak bisa mengendalikan tubuhnya, ini adalah kesempatan terbaik. Tapi begitu Murong Yu memusnahkan jiwa Lu Ning, maka Murong Yu berbalik. Ketika Murong Yu menyegel tubuhnya, Lu Ning memiliki semua perasaan. Namun, jiwanya telah hancur, dia tidak bisa lagi mengembun lagi, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuh fisiknya sama sekali. Karena itu, dia hanya bisa menyaksikan Murong Yu menyegel dan mengurung tubuhnya. Pada saat yang sama, Murong Yu mulai bekerja pada jiwa Lu Ning. Bergemuruh, pikiran Murong Yu baru saja bergerak, dan jiwa Lu Ning, yang sudah kacau, menjadi semakin ganas. Selain itu, kekuatan jiwa Murong Yu mulai menembus ke dalam jiwa Lu Ning dan mulai menghapus ingatan Lu Ning. Murong Yu, kau bohongi aku. Lu Ning meraung sedih, seolah-olah ia telah dianiaya oleh surga. Orang ini akhirnya bereaksi, ia ditipu oleh Murong Yu. Akibat dari tipuan itu mungkin adalah hilangnya nyawa. Ia adalah eksistensi mengerikan dari alam tanpa diri tingkat 9. Selokan itu membalikkan kapal dan dibunuh oleh Murong Yu, seorang kultivator kecil tingkat 7 alam bawah. Ini sungguh memalukan, bahkan jika ia mati, ia tidak akan tertegun. Murong Yu mencibir berulang kali, Lu Ning, ada kesenjangan besar dalam kekuatan kita. Seharusnya aku yang mati, tetapi kau terlalu serakah dan terlalu percaya diri. Mengapa jiwamu telah dimurnikan olehku, dan kau tidak mati? Lu Ning meraung dengan enggan. Jika ia tidak mengerti pertanyaan ini, bahkan jika ia mati, ia tidak akan tertegun. Klon jiwa, apa kau tidak tahu tentang klon jiwa setelah membaca ingatanku? Oh, ya, tidak ada informasi tentang klon jiwa di ingatanku. Aku benar-benar malu, kata Murong Yu sambil tersenyum. Kegembiraan itu membuat Lu Ning hampir menyemburkan darah, seandainya dia bisa menyemburkan darah sekarang. Klon jiwa, Lu Ning akhirnya tahu bagaimana ia terjebak. Ini adalah serangan balik jadi milik Murong Yu. Mengapa rencana orang ini begitu mengerikan? Aku khawatir semua ini direncanakan bersamaan dengan penangkapannya, kan? Lalu selangkah demi selangkah, akhirnya ia mengundang raja ke dalam guci dan berhasil membalikkannya. Penyesalan, Lu Ning sekarang hanya memiliki kata penyesalan. Untungnya, berkat keserakahanmu. Kalau tidak, akulah yang akan mati. Kau boleh beristirahat dengan tenang. Cibiran Murong Yu dan mulai meningkatkan upayanya untuk menghapus kesadaran Lu Ning. Faktanya, ketika jiwa Murong Yu berhasil menyerbu ke dalam ruang jiwa Lu Ning, perbedaan antara kedua jiwa itu telah menentukan kematian Lu Ning. Bagaimanapun, kekuatan Lu Ning hanyalah basis kultivasinya. Namun, ketika basis kultivasinya tak bisa digunakan, jiwanya benar-benar brengsek. Aku tak mau berdamai. Lu Ning meraung lagi, dan akhirnya kesadarannya dilenyapkan oleh Murong Yu. Kesadaran Lu Ning terjernihkan dengan mudah. Lu Ning adalah seorang biksu jiwa, meskipun jiwanya tidak sebaik Murong Yu, ia masih sangat dangkal. Namun, bagaimanapun juga, ia juga seorang biksu jiwa. Jika ia melahap jiwanya, setidaknya ia dapat mengangkat jiwanya ke alam kecil, memungkinkannya mencapai tahap ke-8 alam gua. Murong Yu siap untuk meningkatkan alam jiwanya. Namun, saat ia hendak melahap jiwa Lu Ning, ia tiba-tiba berhenti. Lu Ning adalah eksistensi mengerikan dari alam abadi tingkat ke-9. Di wilayah 100 juta bintang Istana Tianji, kekuatannya mungkin berada di peringkat 10 besar. Jika ia memurnikan jiwanya, apakah itu terlalu boros? Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Kemudian, pikiran lain muncul dengan liar di hatinya. Mengendalikan jiwa Lu Ning, memurnikannya untuk dirinya sendiri, dan menjadikannya boneka. Setelah pikiran ini muncul, Murong Yu kehilangan kendali. Sebenarnya, lebih baik mengendalikan jiwa Lu Ning dan menjadikannya budak daripada boneka. Lagi pula, budak itu hanya di bawah kendali Murong Yu. Tidak ada yang akan berubah. Namun, boneka berbeda dan tidak bisa sama dengan manusia normal. Dengan kata lain, jika Lu Ning dimurnikan menjadi boneka, maka Lu Ning hanya bisa mempertahankan alamnya saat ini selamanya, dan tidak bisa terus meningkatkan alamnya. Namun, tingkat ini juga cukup tinggi, dan itu sudah cukup bagi Murong Yu. Maka, Murong Yu mulai memurnikan Lu Ning. Jiwa Lu Ning dikembalikan ke ruang jiwanya. Karena tidak ada hubungan kesadaran, bahkan jika jiwanya pulih, Lu Ning hanya berdiri diam di tempat, tanpa gerakan apapun. Karena meskipun jiwanya masih ada,
ia tidak memiliki kesadaran dan tidak dapat mengendalikan pikiran, sehingga tidak dapat mengendalikan tubuh fisik, kekuatan, sehingga ia tidak dapat mengendalikan tubuh fisik, kekuatan, Maka ia mulai mengorbankannya. Sebenarnya, ia tidak perlu mengorbankan tubuh Luning sama sekali, ia hanya perlu memberikan kesadaran baru kepada jiwa yang tidak memiliki kesadaran. Dan ini cukup sederhana. Beberapa hari kemudian, Murong Yu benar-benar berhasil. Tuan rumah, Luning memberi hormat kepada Murong Yu. Luning saat ini tampak persis seperti orang normal, tanpa perbedaan apapun. Jika kau tidak menyelidiki jiwanya secara langsung, siapa yang tahu bahwa ia hanyalah boneka? Boneka yang kuat. Melihat Luning, wajah Murong Yu perlahan-lahan menunjukkan senyum. Dengan boneka kuat dari alam tanpa diri tingkat ke-9 ini, di dalam lingkup istana Tianji, tak seorang pun lagi yang menjadi lawannya. Kecuali Qixing menembaknya atau leluhur pendiri istana Tianji menembaknya. Tapi pikirkanlah, seharusnya tidak ada kemungkinan itu. Dengan kata lain, Murong Yu sudah bisa berjalan menyamping di istana rahasia surgawi. Bahkan, saat ia menjadi murid 7 bintang, ia bisa berjalan menyamping. Lagi pula, di mana identitasnya berada, siapa yang berani tidak memberinya muka. Dengan lambaian tangannya yang besar, Murong Yu membawa boneka mengerikan ini ke dalam buku Hetuluo. Kemudian ia melihat sekeliling, dan kemudian mengirim jimat kepada tetua 7 bintang, memberitahu mereka bahwa ia baik-baik saja, lalu ia langsung duduk. Kekuatan jiwa mengamuk di sini, cukup kaya, dan ini jelas merupakan tempat yang baik untuk berkultivasi. Oleh karena itu, Murong Yu pasti akan berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu, setidaknya untuk menembus alam kecil. Faktanya, Luning telah menangkap Murong Yu di sini selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun ini, Luning mengolah jiwanya dengan metode yang salah yang diberikan oleh Murong Yu. Dan Murong Yu juga tidak tinggal diam. Kekuatan jiwanya yang luar biasa, ditambah dengan kultivasinya yang panjang, telah memungkinkan jiwanya mencapai puncak alam gua tingkat ke-7. Oleh karena itu, setelah ia berkultivasi kurang dari 100 tahun, jiwanya telah menembus batas. Dalam sekejap, ia melesat ke alam gua tingkat ke-8. Setelah sedikit mengkonsolidasikan alam ini, Murong Yu langsung berteleportasi kembali ke rumah Dao Sengyang. Kemudian, ia menggunakan harta karun di rumah Dao Sengyang untuk meningkatkan kultivasi dan tubuh fisiknya ke alam gua tingkat ke-8. Saat ini, ia sudah memiliki kekuatan tempur tingkat kedua dari alam surgawi. Cukup menakutkan, namun, menghadapi tetua bintang 7, bahkan kekuatan Luning pun setara. Terutama setelah ditangkap oleh Luning, Murong Yu semakin merasakan kelemahannya sendiri. Oleh karena itu, ia kembali ke tempat asalnya untuk terus meningkatkan kultivasi jiwanya. Entah berapa tahun ia berkultivasi. Ketika alam Murong Yu menembus alam gua tingkat ke-9, 100.000 tahun telah berlalu. Jiwa, basis kultivasi, dan tubuh fisik telah mencapai puncak langkah ke-9 gua dan dunia bawah. Hanya satu langkah lagi yang dapat melesat ke tingkat surga dan manusia. Murong Yu sangat puas. Dua alam kecil telah ditingkatkan dalam ratusan ribu tahun, dan kecepatan ini tidak buruk. Di mana tempat ini, kekuatan jiwa masih begitu kuat, seolah tak ada habisnya. Setelah meningkatkan dua alam kecil berturut-turut, mencapai puncak gua dan dunia bawah, Murong Yu akhirnya berhenti berlatih untuk sementara waktu. Auzu.com Jika terus berlatih, kekuatan jiwa di sini bahkan bisa membuatnya menembus ke tingkat surga dan manusia. Tentu saja, waktu yang dibutuhkan pasti sedikit lebih lama. Indra ilahi menyebar dengan cepat, dan Murong Yu menyadari bahwa tempat ini adalah bintang Yuan yang tandus. Meskipun luas, tempat ini tidak memiliki apapun, bahkan seekor binatang buas pun tidak. Menurut ingatan Luning, alasan mengapa ia menjadi biksu jiwa sepenuhnya karena hal ini. Awalnya, ia dikejar musuh dan secara tidak sengaja menerobos masuk ke sini. Karena luka parah, ia akhirnya pingsan. Ketika ia bangun, ia tiba-tiba menyadari bahwa jiwanya telah bermutasi. Sejak saat itu, ia telah menjadi biksu jiwa. Bisakah jiwa seseorang bermutasi? Murong Yu terkejut, dan sebuah pikiran gila muncul di hatinya. Jika jiwa benar-benar bisa bermutasi di sini, bisakah orang-orang dari Sekte Suci dibawa ke sini? Sekalipun kemungkinannya kecil, jika Sekte Suci dapat memiliki beberapa biksu jiwa lagi, dengan bimbingan Murong Yu, orang-orang itu akan bangkit dengan cepat. Saat itu, kekuatan Sekte Suci akan semakin mengerikan. Tapi, adakah sihir semacam itu di sini? Sikap Murong Yu penuh kecurigaan, ia perlu meminta bukti sebelum membiarkan Zhao Ziqing dan yang lainnya datang. Kalau tidak, bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Setelah merasakannya sejenak, Murong Yu merasa bahwa kekuatan jiwa yang menyelimuti seluruh Yuan Xing berasal dari kedalaman Yuan Xing. Maka ia langsung masuk ke kedalaman bumi, dan turun dengan cepat menuju pusat bumi. Semakin dalam ia turun, semakin kuat dan semakin maju kekuatan jiwanya. Penemuan ini membuat Murong Yu, yang selalu tekun, tertekan untuk sementara waktu. Ia sudah lama tahu bahwa ia harus pergi jauh ke bawah tanah untuk mencari tahu sebelum berlatih. Jika ia mencapai kedalaman bumi, bukankah ia akan membutuhkan lebih dari 100.000 tahun untuk menembus dua alam kecil itu? Namun, ini sudah menjadi fakta yang pasti, dan tak ada gunanya untuk mencampur adukannya. Setelah menyelam jauh ke dalam,
ia segera mencapai pusat bumi. Pada saat ini, mata Murong Yu tiba-tiba terbuka, dan sebuah ruang besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan kekuatan jiwa di ruang ini telah terwujud, seperti kabut air, memenuhi seluruh ruang. Ada apa? Wajah Murong Yu terkejut, dan dia dengan cepat berjalan beberapa langkah ke dalam ruang itu. Huh. Seluruh tubuh Murong Yu tenggelam oleh kekuatan jiwa berkabut. Selain itu, kekuatan jiwa ini menembus ratusan juta pori-pori di tubuh Murong Yu, dengan cepat menembus ke dalam tubuhnya, dan akhirnya bergegas ke ruang jiwanya, dan dengan cepat menyerbu menuju bola jiwa. Tidak ada penyerapan aktif, tetapi kekuatan jiwa yang secara pasif memasuki tubuh puluhan juta kali lebih banyak daripada kekuatan jiwa yang biasanya diserap secara aktif oleh Murong Yu. Bagaimana jika diserap secara aktif? Dengan gerakan di hati Murong Yu, 3 bola jiwa di ruang jiwa dengan cepat berputar. Booming! Tiba-tiba, kekuatan jiwa-jiwa berkabut itu menyerbu ke ruang jiwa Murong Yu seperti lautan badai. Tapi, tiba-tiba, wajah Murong Yu sedikit berubah. Kemudian, dia berhenti terus menyerap kekuatan jiwa-jiwa ini. Karena dia menemukan bahwa kekuatan jiwa ini tidak begitu murni, tetapi dengan kekuatan jahat yang tidak dapat dijelaskan. Ya, itu adalah kekuatan jahat. Awalnya, Murong Yu belum menemukannya, tetapi mungkin kekuatan jiwa di sini terlalu kuat, dan kekuatan jahat relatif tinggi, yang membuat Murong Yu yang merasa cukup tajam sejak awal merasakannya sekaligus. Meskipun dia hanya merasa bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu sedikit jahat, Murong Yu belum memperhatikan efek samping dari kekuatan jahat untuk saat ini. Demi keselamatan, Murong Yu masih berhenti sejenak untuk menyerap kekuatan jiwa-jiwa ini. Terus berjalan. Apa ini? Saat Murong Yu terus bergerak maju, tak lama kemudian seorang pemuda muncul di hadapannya. Pemuda itu berusia sekitar 25 atau 60 tahun dengan senyum licik di wajahnya. Saat itu, pria itu duduk bersila di tanah. Namun, anggota badan dan kepalanya dikunci oleh 5 rantai besar. Namun, sisi lain rantai itu langsung menuju kehampaan tak berujung. Murong Yu dengan jelas melihat bahwa kekuatan jiwa yang memenuhi seluruh planet terpancar dari pemuda ini. Ada apa? Tanya Murong Yu langsung terkejut. Siapa pemuda ini? Kenapa kau terkunci di sini? Yang paling mengejutkan bagi Murong Yu adalah seberapa jauh jangkauan jiwanya. Apakah hanya karena kekuatan jiwa yang keluar secara tak terlihat memenuhi seluruh Yuanxing? Terlebih lagi, sepertinya pemuda itu tidak mempedulikannya. Jika dia melepaskan semua kekuatan jiwanya, betapa mengerikannya itu. Mungkinkah ini seorang biksu jiwa yang telah mencapai tingkat Tao? Ide buruk ini tiba-tiba muncul di benak Murong Yu. Meskipun Murong Yu belum pernah melihat biksu jiwa di puncak alam tanpa diri, ia telah melihat Luning dengan basis kultivasi alam tanpa diri tingkat 9. Luning memang sangat kuat, tetapi ia yakin bahwa Luning bahkan tidak 1/1000 pun dari pemuda ini, atau bahkan kurang dari 1/1000. Luning kurang dari 1/10.000 orang di depannya. Pada dasarnya, Murong Yu telah memastikan bahwa pemuda di depannya telah mencapai eksistensi tertinggi tingkat Tao. Hanya saja, keberadaan tingkat itu sangat sedikit bahkan di seluruh alam semesta, kan? Mengapa dia terhalang di sini? Pemuda itu jelas ditekan di sini. Jika itu perilakunya sendiri, dia tidak akan percaya jika Murong Yu terbunuh. Tidak, orang ini hanyalah jiwa. Murong Yu mengamati pemuda itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya hanyalah tubuh jiwa, bukan tubuh fisik sama sekali. Dengan kata lain, pemuda ini sebenarnya hanyalah jiwa. Hanya jiwa yang terperangkap di sini, bagaimana dengan tubuh fisiknya? Jika jiwa ini dapat dimurnikan sepenuhnya, akankah jiwanya sendiri melesat ke puncak keadaan tanpa diri dalam sekejap, atau bahkan menembus ke tingkat Tao? Sebuah ide absurd tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Namun, dia segera menyangkal ide gila namun menggoda ini. Bahkan jika pemuda ini dimurnikan olehnya, ia mungkin tidak akan mampu memurnikannya. Terlebih lagi, pemuda ini ditekan di sini, dan Murong Yu ingin memurnikannya, takut itu mustahil. Saat Murong Yu menatap pemuda di depannya, pemuda yang telah memejamkan mata lama itu tiba-tiba membuka matanya. Terkejut oleh kecemerlangan di mata pemuda itu, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Sebenarnya, pemuda ini menyadari keberadaan teror. Meskipun ditekan, perbedaan kekuatannya terlalu besar, yang secara alami memberi tekanan psikologis pada Murong Yu. Karena itu, reaksinya sepenuhnya normal. Ras manusia, untungnya, pemuda itu telah ditekan. Meskipun semangat jiwanya meroket, itu tidak mengandung paksaan apapun. Namun, kata-katanya sedikit mengejutkan Murong Yu. Pemuda ini jelas bukan manusia ketika dia berbicara seperti ini. Meskipun, di langit berbintang yang tak berujung, ada ratusan juta ras. Tetapi hanya ras manusia yang bisa melakukan ini. Tak peduli seberapa mudah mereka memandang, mereka semua adalah ras manusia, tapi bagaimana mungkin dia berkata begitu? Sudah berapa lama, akhirnya seseorang muncul di sini. Dia masih seorang biksu jiwa. Pemuda itu tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri. Wah, jiwamu terlalu lemah, jadi kau masih berani mempraktikkan teknik klan jiwaku. Itu hanya menodai klan jiwaku. Mata pemuda itu tiba-tiba melirik mesin pembunuh, dan dia mencibir pada Murong Yu. Ras jiwa, ini pertama kalinya Murong Yu mendengar pernyataan ini. Apakah ras jiwa adalah sebuah ras?
Ras yang berspesialisasi dalam mengolah jiwa. Melihat tatapan bingung Murong Yu, pemuda itu kembali mencibir, alam gua ke-9. Nak, kau terlalu memalukan bagi ras jiwa kami. Ras jiwa, tak ada yang benar-benar berada di dalam jati diri yang sebenarnya. Kau benar-benar mempermalukan ras jiwa kami. Pamanmu, sebelum Murong Yu mengerti apa yang sedang terjadi, ia dikutuk oleh pemuda itu. Ia ingin menyapa paman dari keluarga pemuda itu. Aku ras manusia, bukan ras jiwa, kata Murong Yu dingin dengan hati yang marah. Hei, semut-semut ras manusia itu. Nak, kau terlalu puas diri. Kau bangga pada dirimu sendiri sebagai ras manusia. Pemuda itu mencibir lagi dan lagi, mengejek Murong Yu sepuasnya. Murong Yu marah, cukup. Aku belum pernah mendengar tentang ras jiwa. Apa kau terlalu lama tertindas? Ras jiwa telah dihancurkan. Sejujurnya, aku tumbuh bahkan sebagai seorang kultivator jiwa. Aku belum pernah bertemu beberapa pun. Ras jiwa telah dihancurkan. Tubuh pemuda itu bergetar hebat, tetapi segera meraung, bagaimana mungkin ras jiwa musnah? Ras jiwa adalah ras terkuat di dunia, tidak ada satupun. Ras jiwa pasti tidak akan musnah. Melihat pemuda yang meraung itu, Murong Yu hanya mencibir tanpa berbicara. Namun, pemuda itu jelas terkejut dengan kata-kata Murong Yu. Setelah waktu yang lama, pemuda itu tenang. Namun, setelah tenang, dia tidak berbicara lagi. Lalu apa? Apa itu ras jiwa, ras? Akhirnya, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Orang ini mengatakan bahwa dia adalah ras manusia untuk sementara waktu, dan kemudian mengatakan bahwa dia adalah ras jiwa, membuat Murong Yu bingung. Pemuda itu melirik Murong Yu dengan dingin, lalu berkata dengan dingin, di bawah langit, hanya ras jiwa yang dapat membangkitkan jiwa. Setelah jiwa terbangun, orang yang ada di ras jiwaku adalah orangnya. Tidak peduli apa dia, ras apa, dengan kata lain, entah itu ras manusia, ras naga, atau ras Phoenix, selama dia bisa mengolah jiwa, maka dia adalah ras jiwa. Tanya Murong Yu balik. Pemuda itu mengangguk. Kalau begitu aku bukan dari ras jiwa. Murong Yu memutar matanya. Murong Yu telah menjadi manusia sejak lahir. Sekarang dia tiba-tiba berubah ras, yang benar-benar membuatnya merasa tidak diterima. Lagi pula, ada ras lain dalam ras jiwa. Jika Murong Yu menjadi ras jiwa, bukankah itu akan menjadi ras yang sama dengan ras lain? Auzu.com. Melihat ketidaksetujuan Murong Yu, pemuda itu mencibir dan berkata, di bawah langit, ada banyak sekali biksu. Mereka yang berlatih kultivasi dan tubuh fisik. Tetapi yang paling kuat adalah ras jiwa kita. Pada saat itu, siapa yang tidak ingin menjadi orang dari ras jiwa? Jika ada yang bisa mendominasi seluruh alam semesta dan mendominasi dunia, itu tidak lain adalah orang dari ras jiwa kita. Jika ras jiwa benar-benar sekuat itu, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Aku bahkan ragu apakah ras jiwa benar-benar musnah. Terisolasi dan bodoh. Pemuda itu menatap Murong Yu dengan jijik, itu karena jumlah ras jiwa sangat sedikit. Lagi pula, semua ras jiwa memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi. Orang-orang selevelmu tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan ras jiwa. Pamanmu, sapa paman muda itu dalam hati. Nak, sudah berapa lama jiwamu terbangun? Tanya pemuda itu tiba-tiba. Tidak butuh waktu lama, akan ada kurang dari satu siklus reinkarnasi, kata Murong Yu ringan. Pemuda itu tiba-tiba merenung, meskipun kau bisa mengolah jiwamu, jiwamu terlalu lemah. Aku sarankan kau pergi ke kolam jiwa leluhur ras jiwa untuk membersihkan jiwamu. Hati Murong Yu tergerak, tetapi ia masih memutar matanya. Ia belum pernah mendengar tentang klan jiwa, dan ia tidak tahu apakah klan jiwa itu masih ada. Aku bahkan tidak tahu di mana klan jiwa berada. Jangan khawatir, meskipun kau sampah di klan jiwa kami. Tapi bagaimanapun juga, kau adalah anggota klan jiwa kami. Aku akan membimbingmu ke klan jiwa. Sangat baik, Murong Yu menatap pemuda itu dengan tatapan ragu. Benarkah dia begitu baik? Benarkah Murong Yu begitu baik padanya karena dia anggota klan jiwa? Kita, klan jiwa, seharusnya saling membantu. Karena kita adalah keluarga. Jadi, kau tidak perlu meragukanku. Tentu saja, wajar jika kau meragukanku. Tapi setelah kau sampai di klan jiwa, kau tidak akan terus meragukanku. Pemuda itu berkata dengan suara berat. Murong Yu masih ragu. Lagi pula, pemuda ini telah ditekan di sini, dan kekuatan jiwanya juga mengandung kekuatan jahat, jadi Murong Yu tidak akan pernah mempercayai apa yang dikatakannya. Lalu ada apa denganmu? Maksudmu rantai ini? Jika aku mengatakan bahwa aku telah ditekan di sini, kau percaya atau tidak? Pemuda itu tersenyum jahat. Siapa yang akan menekan dirinya begitu keras? Murong Yu menggelengkan kepalanya, ia sama sekali tidak percaya. Oke. Pernahkah kau merasakan kekuatan jiwaku penuh dengan kekuatan jahat? Justru karena kekuatan jahat inilah aku menekan diriku sendiri di sini. Kalau tidak, kekuatan jahat akan mengendalikan jiwaku dan membiarkanku menjadi orang yang tidak bisa berbuat jahat. Oleh karena itu, untuk mencegah diriku menjadi orang seperti itu, aku hanya bisa menekan diriku sendiri. Ketika ia mengatakan ini, mata pemuda itu memancarkan warna kesepian. Melihat tatapannya yang kesepian, Murong Yu agak percaya bahwa pemuda itu sendiri yang menekannya di sini. Tapi, siapa yang tidak bisa bertindak? Murong Yu masih belum sepenuhnya percaya padanya. Saat ini,
seberkas cahaya muncul di hadapannya, mengejutkannya. Saat hendak bereaksi, Murong Yu melihat dengan jelas bahwa cahaya itu sebenarnya hanyalah sebuah token identitas. Ini token identitasku. Kau bisa memasuki ranah ras jiwa dengan memegang token ini. Jangan terlihat acuh tak acuh. Saat kau pergi ke ras jiwa, keadaannya tidak akan seperti ini. Tahukah kau ranah apa aku? Kuat di tingkat pencerahan. Murong Yu mengangguk, ia sudah menebak ranah pemuda itu. Tapi, tahukah kau berapa banyak pembangkit tenaga listrik selevelku di klan jiwa? Berapa banyak yang melampauiku? Levelku hanyalah batas bawah di klan jiwa. Kata pemuda itu acuh tak acuh. Batas bawah. Murong Yu menatap pemuda itu dengan ngeri. Menurut pemuda itu, bukankah seluruh ras jiwa adalah orang-orang yang telah tercerahkan? Jika demikian, maka tidak sulit bagi ras jiwa untuk menguasai seluruh alam semesta, kan? Pemuda itu mengangguk pelan, lalu melanjutkan, tentu saja, ada juga pemula sepertimu. Murong Yu memutar matanya, tetapi di hadapan pemuda itu, ia memang hanya seorang pemula. Setidaknya ada 4 celah besar antara tahap ke-9 gua dan pemuda itu. Baiklah, aku akan pergi ke perlombaan jiwa ketika aku punya waktu. Dengan kata lain, jika jiwamu begitu kuat, jika kau bisa membantuku, kau tidak perlu mencerahkannya. Akan baik-baik saja untuk mengangkat jiwaku ke puncak keadaan tanpa diri. Gulung, pemuda itu memelototi Murong Yu dengan tatapan marah, kultivasi bergantung pada diri sendiri, meletakkan fondasi yang kokoh, dan berjalan selangkah demi selangkah, sehingga cukup kuat. Meskipun aku dapat membantumu langsung naik ke alam surga dan manusia, tetapi jiwaku penuh dengan kejahatan. Kekuatan, hei, jika kau tidak takut mati, aku dapat membantumu naik ke alam surga dan manusia. Lupakan saja, Murong Yu tersenyum. Karena pemuda itu berkata begitu, Murong Yu langsung menghilangkan gagasan untuk membiarkan Zhao Ziqing dan yang lainnya datang untuk membangkitkan jiwa mereka. Jika tidak, jika jiwa mereka juga diserbu oleh kekuatan jahat, itu akan mengerikan. Lagi pula, kekuatan jahat hanya bisa menekan eksistensi anak muda di level ini, dan Murong Yu sama sekali tak mampu menahannya. Ngomong-ngomong, namaku Hundan. Setelah Murong Yu pergi, pemuda itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Brengsek, nama ini punya kepribadian. Namaku Murong Yu. Terhuyung-huyung, hampir tercengang mendengar nama kepribadian pemuda itu. Akhirnya Murong Yu pergi dari sini. Lagi pula, jiwa hanyalah tubuh jiwa, dan tidak ada manfaatnya bagi Murong Yu sama sekali. Terlebih lagi, jiwanya dipenuhi dengan kekuatan jahat, tidak mampu membantu Murong Yu. Bahkan jika ia ingin meningkatkan alam jiwanya, Murong Yu tidak mau. Karena kekuatan jahat, Murong Yu juga sepenuhnya menghilangkan gagasan untuk membiarkan Zhao Ziqing dan yang lainnya datang ke sini untuk berlatih. Ia tidak ingin jiwa Zhao Ziqing dan yang lainnya dipenuhi dengan kekuatan jahat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi saat itu. Mengenai klan jiwa, untuk saat ini, Murong Yu tidak tahu kebenarannya. Kata-kata Murong Yu selalu diragukan. Bahkan jika ada klan jiwa, apakah jiwa benar-benar baik? Istana Tianji, adik junior, kau akhirnya kembali. Jika kau tidak kembali, guru akan memotongku. Melihat Murong Yu berdiri di hadapannya hidup-hidup, tetua Tiansu tak kuasa menahan napas lega. Para tetua agung lainnya dan yang lainnya pun bereaksi serupa. Meskipun mereka telah diberitahu oleh Murong Yu sejak lama, mereka tak akan sepenuhnya lega sebelum mereka secara pribadi memastikan keselamatan Murong Yu. Karena itu, selama bertahun-tahun, mereka tak pernah menyerah mencari Murong Yu. Hanya saja, mereka belum menemukannya. Sebenarnya, tempat Ning membawa Murong Yu sudah berada di luar istana Tianji. Tempat itu cukup terpencil, dan vitalitas dunianya kurang baik, biasanya tak ada yang lewat di sana. Tetua Bintang 7 dan yang lainnya tak mungkin mengerahkan seluruh istana Tianji untuk mencari. Adik kecil, bagaimana kau bisa lolos dari tangan Ning? Ning, Tetua Bintang 7 dan yang lainnya cukup penasaran dengan kemampuan Murong Yu untuk lolos dari tangan Ning. Namun, mereka lebih mengkhawatirkan Ning. Bagaimanapun, Ning adalah eksistensi mengerikan dari alam tanpa pamrih tingkat 9, yang merupakan ancaman besar bagi mereka dan bahkan seluruh istana Tianji. Mereka harus segera memberantasnya. Untungnya, Murong Yu sudah memikirkan tindakan balasan, Ning mungkin sudah tahu identitasku, dan alih-alih membunuhku, dia malah memenjarakanku. Akhirnya, aku baru mendapat kesempatan itu belum lama ini, dari tangannya. Lolos dari tangan ahli tingkat 9 di alam tanpa diri. Hanya mengandalkan Murong Yu, Tetua Bintang 7 dan yang lainnya cukup penasaran bagaimana cara Murong Yu lolos, bahkan mengatakan itu hanya kecurigaan. Namun, meskipun Murong Yu berkata dengan enggan, tidak ada salahnya. Sekarang Ning telah menjadi bonekanya, bisa dibilang tidak ada bukti. Betapapun meragukannya, itu tidak akan membantu. Tetua Bintang 7 dan yang lainnya tahu bahwa faktanya jelas tidak sesederhana itu, tetapi Murong Yu enggan berkomentar lebih lanjut, jadi mereka tidak melanjutkan bertanya. Lagi pula, selama Murong Yu kembali dengan selamat, aku akan pergi menemui para master dulu. Ketika mengetahui bahwa Kixing telah kembali, ia berpamitan kepada 7 kakak senior dan pergi mencari Kixing. Kixing tentu saja bertanya tentang pelarian Murong Yu. Murong Yu menjawab demikian. Namun, Kixing masih sangat senang dengan perkembangan Murong Yu.
Mereka semua menyarankan agar Murong Yu memasuki alam rahasia surga sesegera mungkin untuk merasakannya. Konon, semakin rendah alam rahasia surga, semakin banyak manfaat yang bisa didapatkan. Tentu saja, itu tidak terlalu rendah. Lagi pula, jika alam rahasia surga benar-benar rendah, akan sulit untuk memasuki alam rahasia surga, bukan? Setelah keluar dari Qixing, Murong Yu tidak langsung memasuki alam rahasia surga, tetapi kembali ke alam yang untuk sementara waktu. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Zhao Ziqing dan yang lainnya, ia kembali ke Istana Misteri Surgawi. Namun, ketika ia ingin mencari Qixing, ia mendapati bahwa Qixing telah meninggalkan Istana Misteri Surgawi. Bahkan Tetua Agung 7 Bintang hanya meninggalkan Tetua Agung Tiansu di kota ini. Guru Tiansu, kemana guru dan saudara-saudara senior lainnya pergi? Murong Yu menemukan Tetua Tiansu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru-baru ini, lahirlah sebuah senjata Tao yang tak tertandingi, guru dan yang lainnya pergi untuk memperjuangkannya. Tetua Agung Tiansu berkata langsung tanpa ragu. Daoqi, Murong Yu menatap Tetua Tiansu dengan heran. Jika tebakannya benar, yang disebut senjata Dao itu pastilah senjata para ahli Dao. Senjata atau senjata sihir setingkat itu memang cukup mengerikan. Lagi pula, ahli tingkat Tao itu sudah merupakan biksu terkuat di dunia ini. Dalam legenda, guru kita memiliki satu, dan itu adalah satu-satunya alat Tao di istana rahasia surgawi kita. Dengan alat Dao itu, Guru Dao membunuh seorang Dao tua yang memprovokasinya dalam satu serangan setelah menerobos ke ranah Dao. Kuat, justru karena alat Tao itulah, meskipun patriark kita tidak melangkah jauh dalam Tao, kekuatan tempurnya sebanding dengan kekuatan Tao tua, dan bahkan melampaui banyak kekuatan Tao. Tian sudah, tetua itu berkata dengan tatapan kagum. Murong Yu memutar matanya, dan alat Tao hanya mungkin digunakan oleh para master Tao seperti pendiri istana Tianji. Jika tidak, bahkan jika diberikan kepada mereka, mereka tidak akan dapat mengerahkan kekuatan mereka. Bahkan apakah itu dapat diambil adalah masalah. Karena ini adalah kelahiran instrumen Tao, para master mungkin hanya akan ikut bersenang-senang, kan? Kata Murong Yu sambil tersenyum. Kelahiran Taoisme pasti akan memicu persaingan dari banyak kekuatan dan orang-orang kuat. Dao yang kuat akan berjuang keras. Di hadapan pembangkit tenaga listrik setingkat itu, puncak keadaan tanpa diri sungguh tidak cukup untuk dilihat. Tetua Tiansu memelototi Murong Yu, adik junior, tidak apa-apa mengetahui sesuatu, tidak perlu mengatakannya. Seberapa menyakitkan harga dirimu, kata, Murong Yu hanya tersenyum. Auzu.com akhirnya, Tetua Tiansu membuka alam rahasia surga dan mendorong Murong Yu masuk. Istana Misteri Surgawi sebenarnya ditekan di alam misteri surgawi. Hanya di kedalaman Istana Misteri Surgawi terdapat satu-satunya pintu masuk ke alam misteri surgawi. Dan pintu masuk ini telah diblokir oleh Istana Rahasia Surgawi. Tidak ada cara khusus untuk membuka pintu masuk ini. Di Istana Rahasia Surgawi, selain pembukaan dari Patriark, hanya 17 tetua bintang 7 dan 7 bintang yang memenuhi syarat untuk membuka pintu masuk. Yang lain sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mendekat. Alam rahasia surga sebenarnya adalah dimensi lain. Ruang luas yang sebanding dengan langit berbintang yang tak berujung, dengan kata lain, ini adalah satu dunia, alam semesta yang lain. Alam rahasia Tianji sangat luas, bahkan pendiri istana Tianji pun belum mencapai ujung alam rahasia tersebut. Mereka hanya tahu bahwa bahaya di pintu masuk istana misteri surgawi relatif rendah, dan kekuatan binatang buas umumnya tidak tinggi. Murong Yu tampaknya telah memasuki formasi teleportasi. Setelah pemandangan di depannya berubah sejenak, sesaat kemudian, ia menemukan dirinya muncul di sebuah bintang Yuan. Ini adalah bintang elementer yang setara dengan bintang langit di bidang bintang Bima Sakti. Indra ilahi dengan cepat menghilang, menyelimuti seluruh Yuan Xing dalam sekejap. Kecuali beberapa hewan yang tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, tidak ada satupun binatang buas. Lagi pula, ini adalah pintu masuk istana misteri surgawi. Saya khawatir para ahli istana misteri surgawi telah menyingkirkan binatang buas di dekatnya. Kalau tidak, siapapun yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia surga rahasia adalah seorang jenius di istana surga. Jika ia dibunuh oleh binatang buas sebelum memasuki alam rahasia, istana mesin akan menderita kerugian besar hari itu. Setelah mengenali arahnya, Murong Yu segera meninggalkan bintang Yuan di tempat pintu masuk berada, bahkan jika ia naik ke udara, dan terbang menuju kenyamanan di depan. Setelah jiwa, basis kultivasi, dan tubuh fisiknya mencapai tingkat ke-9 gua dan dunia bawah, kekuatan tempur Murong Yu telah mencapai tingkat kedua alam surga dan manusia. Karena itu, kecepatannya juga cukup cepat. Bahkan beberapa kultivator alam surgawi tingkat kedua jauh lebih rendah darinya. Semakin jauh ke depan, semakin kuat vitalitas langit dan bumi. Namun, vitalitas dunia di dekat pintu masuk terbatas. Terlebih lagi, orang-orang sering lewat di sini, dan tidak ada harta karun yang terlihat di dekatnya. Begitu ia masuk lebih dalam, Murong Yu segera bertemu dengan beberapa binatang buas tingkat alam surgawi. Vitalitas langit dan bumi di sini cukup kuat, tetapi masih belum cukup. Terlebih lagi, masuknya Murong Yu ke alam rahasia langit dan bumi tidak membutuhkan vitalitas dunia, melainkan perburuan harta karun.
Bukankah itu berarti setiap orang yang memasuki alam rahasia surga pada akhirnya akan kembali dengan membawa harta karun yang melimpah? Yang terburuk akan menembus satu atau dua alam kecil. Benar, Murong Yu ingin menerobos. Namun, ia tidak memiliki harapan besar. Lagi pula, di bawah langit, hanya ada sedikit harta karun dengan kekuatan jiwa yang besar. Boom! Sebuah cakar hitam berbulu menghantam kehampaan dengan dahsyat, dan menembak seluruh tubuh Murong Yu dengan cepat dan dahsyat. Tembakan itu adalah seekor binatang buas yang kekuatannya mencapai tingkat kedua alam manusia surgawi. Kerja bagus. Karena pengalamannya, Murong Yu memasuki alam rahasia surgawi, dan pertempuran dengan binatang buas itu juga merupakan bagian dari pengalamannya. Karena itu, ia tidak menghindar, melainkan langsung menghadapinya. Boom, 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 cakar-cakar itu saling memukul, dan ketika kekuatan Murong Yu mencapai batasnya, ia bisa saja disaingi oleh binatang buas ini. Bahkan, Murong Yu tidak mempersembahkan harta karun seperti kuil bayangan, pedang kekacauan, dan sebagainya. Melainkan tinju yang ditujukan pada daging. Namun, daging binatang buas itu juga cukup mengerikan. Setelah serangkaian serangan, tubuh Murong Yu hampir hancur. Lagi pula, meskipun tubuh fisiknya kuat, ia hanya berada di tingkat ke-9 alam gua. Tubuh binatang buas itu setidaknya berada di tingkat pertama alam manusia surgawi. Pada akhirnya, Murong Yu hanya menggunakan tubuh fisik dan kekuatan puncak kultivasinya untuk membunuh binatang buas itu. Hal ini juga membuat Murong Yu merasa nyaman. Karena sebelumnya ia hanya meningkatkan wilayah kekuasaannya, tidak ada pertempuran. Setelah pertempuran, ia dapat mengendalikan kekuatan barunya dengan lebih bebas, dan fondasinya pun lebih kokoh. Tidak ada gunanya berlatih membabi buta. Kalian harus bertarung dan berlatih bersama, pikir Murong Yu dalam hati, yang sudah aktif mencari binatang buas itu. Di waktu berikutnya, ia terus bertarung melawan para monster. Pada dasarnya, hanya mengandalkan tubuh fisik dan basis kultivasi, monster-monster ganas dari alam surgawi dan manusia tingkat kedua bukan lagi lawannya. Jika ia menggunakan kekuatan serangan jiwa, bilah kekacauan, dan langkah bayangan, bahkan monster-monster ganas tingkat surgawi dan manusia pun bukan lawannya. Bahkan, ia pernah membunuh monster buas yang telah mencapai tingkat keempat alam surgawi dan manusia. Alam rahasia surga sungguh sebuah harta karun. Murong Yu mengintai di puncak gunung, memandangi lembah di bawahnya, tetapi mendesah dalam hati. Semakin dalam ia melangkah, selain melawan sejumlah besar binatang buas, ia juga mengumpulkan banyak harta karun alam. Meskipun, karena wilayah tempat ia berada saat ini tidak terhubung secara mendalam, tingkat material dan harta karun surgawi tidaklah tinggi, hanya setingkat surga dan manusia. Namun, banyak harta karun yang sangat membantu para ahli di alam surga dan manusia atau alam gua dan neter. Tingkatkan pemahaman, tempat tubuh fisik, dan bahkan tempat kekuatan, bahkan ada hal-hal baik yang dapat secara langsung meningkatkan alam kecil. Begitu Murong Yu datang, ia telah mengumpulkan lusinan harta karun tingkat ini. Meskipun, harta karun ini hampir tidak berpengaruh padanya. Namun, ia tidak sendirian, Zhao Ziqing, Murong Xuan, dan yang lainnya membutuhkannya. Terlebih lagi, ada sekte suci besar di belakangnya. Oleh karena itu, semakin banyak harta karun ini, semakin baik. Sekarang, ada rumput surgawi di bawah lembah di depan. Tian Luo Chao adalah harta karun surga dan bumi yang langka. Jika dicampur dengan beberapa bahan obat lain, ia dapat dimurnikan menjadi pil obat yang lebih canggih daripada pil Tianren. Pil ini dapat membantu para ahli di alam surga dan manusia untuk mencapai dunia nyata. Murong Yu sendiri hanya membutuhkan kekuatan atau kekuatan jiwa yang cukup untuk terus-menerus menerobos, tetapi Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak. Mereka membutuhkan bantuan eksternal. Pil itu tentu saja merupakan cara terbaik. Namun, di dekat Tian Luo Kau terdapat seekor binatang buas yang menempati puncak alam surga dan manusia. Murong Yu telah mengintai di sini selama setengah bulan. Tetapi binatang buas itu tidak pergi. Bahkan, jika Murong Yu ingin mendapatkan rumput Tian Luo, ia bisa langsung mengorbankan Ning, boneka tingkat 9 dari alam Wuxi. Ning bisa menekan binatang itu sampai mati hanya dengan satu jari. Tetapi Murong Yu tidak ingin melakukan itu, dan melakukan itu sama sekali tidak akan memberinya pengalaman. Ia perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk merebut Tian Luo Kau. Bagaimanapun, sekarang ada lebih banyak waktu. Setengah bulan berlalu, tetapi binatang buas itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Akhirnya, Murong Yu memutuskan untuk melakukannya. Meskipun ada banyak waktu, rumput surgawi ini selalu tidak membutuhkan energi, bukan? Akibatnya, Murong Yu bersembunyi dan dengan hati-hati memasuki lembah. Perlahan-lahan mendekati binatang buas itu. Binatang buas itu sedang tidur nyenyak dan bahkan tidak menyadari kedatangan Murong Yu. Namun, meskipun hanya tidur nyenyak, binatang buas ini mengungkapkan aura yang kuat, dan keterkejutan yang ditimbulkannya membuat Murong Yu berada di bawah tekanan yang besar, membuatnya sulit untuk mendekati masa lalu. Namun, akhirnya ia berhasil mendekati Tian Luo Chao. Kini ia berada dalam jangkauannya. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, perlahan mengulurkan tangan besarnya, dan meraih rumput Tian Luo. Saat tangan besarnya menyentuh Tian Luo Kau, tangannya seperti menyentuh sesuatu.
Di saat yang sama, kekosongan di dekat Tian Luokao semakin beriak. Gawat, wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Di saat yang sama, binatang buas di puncak alam surgawi yang tertidur lelap di dekat Tian Luochao telah terbangun dan membuka matanya dengan ganas. Raungan, saat ia membuka matanya, binatang buas itu melihat tangan besar Murong Yu di atas Tian Luochao. Seketika, binatang buas itu meraung. Di saat yang sama, aura yang sangat mengerikan meletus darinya, menghantam ke arah Murong Yu seperti badai. Dan salah satu cakar binatang buas itu membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia, dengan cepat dan dahsyat, dan mengenai kepala dan wajah Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dan ia segera mengorbankan kuil langka bayangan, menghadapi tangan besar yang ditembakkan oleh binatang buas itu. Pada saat yang sama, dengan tangannya yang besar, ia hendak mencabut rumput surgawi. Boom! Di antara kilat dan api, binatang buas itu telah menancapkan cakarnya di kuil langka bayangan. Meskipun istana langka bayangan adalah senjata pamungkas dari puncak alam surga dan manusia, setelah menerima pukulan ini, kekuatan jiwa Murong Yu masih berkurang 1/10 dalam sekejap. Kekuatan pertahanan istana langka bayangan membutuhkan dukungan jiwa. Namun, meskipun kekuatan jiwanya terkuras habis, pada akhirnya ia berhasil memblokir serangan binatang buas itu. Dalam sekejap itu, Murong Yu berhasil mengeluarkan Tian Luochao. Melihat pemandangan ini, binatang buas itu sangat marah. Aura yang lebih mengerikan terus-menerus meletus darinya, dan dampaknya yang dahsyat menimpa Murong Yu. Boom, 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 serangan mengerikan dari binatang buas itu seperti badai yang dahsyat dan dengan liar membombardir kuil bayangan. Kekuatan bertarung binatang buas itu benar-benar mengerikan. Setiap kali Murong Yu menderita, kekuatan jiwanya berkurang 1/10. Dengan kata lain, paling banyak, Murong Yu hanya bisa bertahan 10 kali. Setelah 10 kali, istana bayangan tak terkalahkan tak mampu mengerahkan kekuatan pertahanan puncak alam surga dan manusia. Dan tanpa pertahanan istana bayangan tak terkalahkan, Murong Yu tak akan mampu menahan serangan binatang buas itu. Untungnya, Tian Luochao sudah mendapatkannya. 10.000 gelombang jiwa. Ia segera melemparkan Tian Luochao ke dalam Hetu Luosu, dan Murong Yu langsung melancarkan serangan jiwa. Bergemuruh, kekuatan jiwa tercurah dari ruang jiwa Murong Yu bagaikan banjir yang menghancurkan tanggul, dan langsung mencekik jiwa si pembunuh. Meskipun binatang buas adalah binatang buas, mereka juga dapat merasakan datangnya bahaya. Auzu.com. Cakar yang awalnya digunakan binatang buas untuk menyerang Murong Yu tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, ia meraung lebih keras, dan cakarnya bertarung dengan sengit di depannya. Dengan suara, ledakan, dampak mengerikan itu langsung menghancurkan serangan jiwa Murong Yu. Perbedaan kekuatannya sangat besar, bahkan serangan jiwa pun akan langsung hancur. Namun, sebelum binatang buas itu sempat bernapas lega, serangan jiwa lain datang dan membunuhnya. Terlebih lagi, binatang buas itu terkejut saat mengetahui bahwa serangan jiwa yang dahsyat ini bahkan lebih kuat dari yang pertama, dan daya mematikannya bahkan lebih mengerikan. Inilah inti dari 10.000 gelombang jiwa. Gelombang jiwa Wanzhong bukanlah teknik jiwa atau keterampilan tempur milik Murong Yu. Ini diajarkan oleh jiwa, dan konon merupakan zenzu yang wajib dimiliki oleh klan jiwa. Begitulah cara klan kota mengajari Murong Yu. Hal ini membuat Murong Yu cukup curiga, apakah keterampilan tempur ini benar-benar mahakarya klan. Namun, Murong Yu tidak peduli apakah klan kota benar-benar punah. Ia hanya tahu bahwa teknik tempur ini cukup mengerikan. Ribuan, gelombang jiwa, seperti namanya, adalah kekuatan jiwa yang terus-menerus mencekik masa lalu. Jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat tertinggi, Anda dapat meledakkan ribuan jiwa dengan satu serangan. Selain itu, yang terpenting adalah setiap serangan jiwa ditumpangkan pada kekuatan serangan lapisan sebelumnya. Misalnya, jika kerusakan tingkat pertama gelombang jiwa 10.000 berat hanya 1, maka kerusakan tingkat kedua pasti lebih besar dari 1, atau bahkan sama dengan 2. 1 atau 2 yang pertama sudah cukup, tetapi bagaimana jika ditumpuk 10.000 kali? Seberapa mengerikankah daya mematikan itu? Hanya kemampuan tumpang tindih inilah yang telah melampaui keterampilan tempur jiwa milik Murong Yu. Terlebih lagi, puluhan ribu pasukan ini hanya perlu melancarkan satu serangan. Sama seperti Holy Soul Slash, jika ia ingin menyerang 10.000 kali, ia harus melancarkan 10.000 serangan. Dan kali ini, daya mematikannya tak bisa ditumpangkan. Karena itu, Murong Yu memilih untuk berlatih tanpa ragu. Akhirnya, beberapa hari yang lalu, ia berhasil berkultivasi. Meskipun hanya 10 gelombang jiwa yang bisa dipancarkan untuk saat ini, itu sudah cukup. Raungan, binatang buas di puncak alam surga dan manusia meraung lagi dan lagi, menghancurkan jiwa mereka terus-menerus. Dan Murong Yu telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Tentu saja, Murong Yu bahkan tega membunuh binatang buas ini. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Kekuatan menginjak bayangan mungkin tidak dapat menginjak bayangan pihak lain sama sekali. Dan, tidakkah kau lihat bahwa kekuatan jiwa dihancurkan dengan satu pukulan dan satu pukulan? Oleh karena itu, Murong Yu menerimanya begitu melihatnya, dan segera mundur setelah menerima Tian Luokao. Namun, Tian Luokao juga sangat penting bagi binatang buas ini.
Apakah ia dapat menembus ke jati diri yang sebenarnya sepenuhnya bergantung pada rumput surgawi ini? Akibatnya, binatang buas itu meraung dan mengejarnya. Serangkaian kekuatan mengerikan terus-menerus membombardir, menghancurkan langit dan bumi, membuat Murong Yu tidak berani memasuki Hetu Luoshu, karena ia takut menyerbu ke ruang yang bergejolak. Namun, dengan kehadiran istana melangkah bayangan, Murong Yu masih bisa menahan serangan binatang buas itu untuk sementara waktu. Pada saat ini, sebuah bola jiwa di ruang jiwanya berputar dengan liar, dengan cepat melahap kekuatan jiwa yang bebas dalam kekacauan yang tak berujung. Namun, meskipun begitu, kekuatan jiwa yang ditelan tidak sebaik kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Terlebih lagi, kecepatan binatang buas itu lebih cepat dari Murong Yu. Tanpa melarikan diri jauh, Murong Yu sudah disusul oleh binatang buas itu. Kemudian terjadilah pemukulan hebat, Murong Yu menyeringai saat ia dipukuli, dan kekuatan jiwanya dengan cepat berkurang. Tidak ada yang tersisa. Jika ini terus berlanjut, selama ia dipukuli beberapa kali lagi, ia pasti akan dipukuli sampai mati. Pedang kekacauan, kekuatan bayangan. Murong Yu menggertakkan giginya dan memulai serangan balik jedi. Ia tidak ingin menyerang, tetapi bagaimana binatang buas itu bisa melepaskannya. Kekuatan kekacauan dan kekuatan menginjak bayangan diaktifkan pada saat yang sama, meskipun binatang buas itu kuat, ia masih terpengaruh oleh pedang kekacauan. Dan tepat saat kekuatannya terpengaruh, Murong Yu juga menginjak bayangannya. Binatang buas itu langsung berhenti. Murong Yu terkejut, dan kekuatan terbatasnya dicurahkan ke pedang kekacauan. Kemudian, ia menebas dengan ganas ke arah binatang buas itu. Boom! Binatang buas itu langsung tertebas dan terpental. Namun, pedang kekacauan hanya meninggalkan bekas putih pada binatang buas itu. Binatang buas itu penuh dengan kekuatan, dan dengan kekuatan Murong Yu, mustahil untuk menembus pertahanannya. Melarikan diri, Murong Yu tertegun sejenak, lalu bereaksi. Berbalik dan lari, raungan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh seperti guntur datang dari depannya. Napas yang lebih mengerikan menyerbu, dan jiwa Murong Yu yang tertekan bergetar. Detik berikutnya, pupil mata Murong Yu tiba-tiba mengecil. Sebuah cakar kecil menghantam kehampaan, dan dengan cepat menghantam istana langkah bayangan. Saat istana langkah bayangan dibombardir, Murong Yu menyadari bahwa kekuatan jiwanya telah terkuras. Dan istana Taiying pun semakin klik dan langsung hancur. Istana langkah bayangan adalah senjata pamungkas alam surgawi. Bahkan dengan pertahanan penuh yang dimiliki Murong Yu, istana itu diledakkan. Kekuatan yang mengerikan, hatinya langsung mencelos. Namun, reaksinya tidak lambat. Begitu pikirannya bergerak, ia mundur dengan ganas. Di saat yang sama saat ia mundur dengan ganas, monster buas di puncak alam surgawi dan manusia yang mengejarnya juga berbalik dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Namun, kecepatan mereka lebih cepat, dan kecepatan monster buas yang meledakkan kuil bayangan bahkan lebih cepat lagi. Saat itu, Murong Yu merasakan sekuntum bunga di depan matanya, sebuah cakar kecil merobek kehampaan dengan keras, dan menepuk monster buas di puncak alam surgawi di depannya. Dengan puff monster surgawi milik Murong Yu yang tak terelakkan itu langsung tertembak menjadi gumpalan lumpur. Hatinya merinding, bahkan monster buas di puncak alam surgawi pun tak mampu menahannya, jadi ia akan terbunuh hanya dengan satu pukulan, apalagi dirinya. Binatang buas ganas setingkat jati diri sejati. 10.000 gelombang jiwa. Murong Yu mengerahkan sedikit kekuatan jiwa yang baru saja ditelannya, lalu melancarkan serangan jiwa terkuat. Di saat yang sama, pedang kekacauan telah lama dikorbankannya, dan kekuatan kekacauan yang mengerikan meledak dan menebas binatang buas itu menuju jati diri sejati. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya melihat dengan jelas seperti apa binatang buas dunia nyata ini, seukuran tupai. Namun, tubuhnya dipenuhi napas yang mengerikan, dan matanya dipenuhi cahaya tajam dan tanpa perasaan. Yang bisa dilihat Murong Yu di matanya hanyalah niat membunuh. Ini adalah binatang buas yang ganas, dan sangat kuat. Aku melihatnya menghantam kehampaan di depannya dengan satu cakar. Murong Yu dengan jelas mendengar suara, "Uff," yang teredam, dan tahap pertama serangan jiwanya, 10.000 gelombang jiwa, hancur berkeping-keping. Bahkan tahap kedua pun mati sebelum bisa diturunkan, tercekik di dalam buayan. Setelah satu cakarnya menghancurkan serangan jiwa Murong Yu, cakar lainnya dari binatang buas itu menghantam keras bilah kekacauan yang menebas wajahnya. Dentang, setelah suara keras itu, bilah kekacauan langsung terguncang. Namun, tidak ada cacat yang tersisa. Keberadaan artefak Tao yang dianggap oleh Murong Yu ini tidak sebanding dengan kuil Yuan Qi Taiying tingkat alam manusia surgawi. Meskipun, itu hanyalah artefak Tao yang rusak. Satu pukulan tidak meledakkan bilah kekacauan, dan mata binatang buas yang seperti tupai itu tiba-tiba menatap bilah kekacauan dengan takjub. Dia bahkan berhenti menyerang Murong Yu. Murong Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk melesat ke kejauhan. Pada saat yang sama, Murong Yu meluangkan waktu untuk melihat. Namun, ia melihat tupai itu menatap pedang kekacauan yang terbang keluar dari kehampaan dengan ekspresi gembira. Meskipun binatang buas itu relatif rendah kecerdasannya, ia bukanlah boneka, tetapi juga memiliki perasaannya sendiri. Perasaan seperti marah dan terkejut juga ada di sana. Melihat ekspresi binatang buas itu, Murong Yu berteriak dalam hati. Begitu pikirannya bergerak,
ia ingin mengambil kembali pedang kekacauan itu. Namun, pada saat ini, binatang buas itu telah menjulurkan cakarnya, dan meraih pedang kekacauan di udara. Sebelum Murong Yu sempat mengambil kembali pedang kekacauan, cakar binatang buas itu telah meraih pedang kekacauan di tangannya. Kemudian dengan Swiss binatang buas itu menyerah membunuh Murong Yu, berbalik, dan menghilang di hadapan Murong Yu. Ada apa? Tiba-tiba, tubuh Murong Yu menjadi berantakan tertiup angin. Seekor binatang buas benar-benar mencuri senjata kelahirannya. Atau apakah itu perangkat kelahiran? Bagi para binatang buas, mereka tidak perlu berlatih, juga tidak membutuhkan senjata atau senjata sihir. Senjata terkuat mereka adalah daging mereka. Lalu mengapa binatang buas ini mengambil pedang kekacauan? Terlebih lagi, tatapannya penuh kegembiraan. Setelah linglung, Murong Yu segera menarik kakinya dan mengejarnya. Belum lagi pedang kekacauan adalah artefak Tao. Meskipun pedang kekacauan bukan artefak Tao, itu juga artefak kelahiran Murong Yu. Elemen vitalnya dirampas, dan itu merupakan kerusakan besar bagi pikiran Murong Yu. Kecepatan binatang buas itu sudah hilang saat ini. Namun, Murong Yu dapat melihat napas yang ditinggalkan oleh binatang buas itu. Namun, jika mengikuti napas yang ditinggalkan oleh binatang buas itu, kecepatannya akan lambat. Namun, pedang kekacauan adalah elemen kelahiran Murong Yu, dan Murong Yu dapat merasakannya dalam jarak tertentu. Oleh karena itu, ia terbang lurus ke arah di mana ia merasakan pedang kekacauan. Namun, kecepatannya segera melambat, karena saat ini ia telah memasuki alam binatang buas tingkat diri yang sebenarnya. Jika dia berani terbang cepat ke sini, dia akan ditembak mati oleh sekelompok besar binatang buas dunia nyata. Untungnya, Murong Yu tidak akan terlihat. Pada akhirnya, dengan sosoknya yang tersembunyi, Murong Yu terus bergerak maju tanpa hambatan. Namun, langkah kaki Murong Yu masih melambat. Tidak mungkin, saat ini seekor binatang buas tingkat tinggi yang nyata muncul di dekatnya. Dengan tingkat keberadaan ini, mungkin bersin saja bisa membunuh Murong Yu. Namun, binatang buas yang menyambar bilah kekacauan itu masih semakin dalam. Hal ini membuat Murong Yu merasa sakit hati. Kemana perginya orang ini dengan bilah kekacauan? Murong Yu bisa merasakan bahwa hubungannya dengan bilah kekacauan semakin melemah. Aozu.com. Dengan kata lain, jarak antara binatang buas itu dan dirinya semakin lebar. Jika ini terus berlanjut, Murong Yu pasti akan mengejar binatang buas itu. Setelah beberapa saat, Murong Yu jelas merasakan kecepatan binatang buas itu melambat. Sebelumnya, Murong Yu memperkirakan bahwa binatang buas ini telah mencapai jati dirinya. Namun, begitu ia tiba, ia bahkan tidak melambat sedikit pun ketika melewati wilayah binatang sejati tingkat tinggi. Pada saat itu, Murong Yu menyimpulkan bahwa tupai itu setidaknya berada di tingkat diri sejati tingkat tinggi. Sekarang ia melambat, takut ia telah memasuki wilayah binatang buas alam non-diri, bukan? Hanya binatang buas yang lebih kuat itu yang bisa menekan tupai itu. Murong Yu menggertakkan giginya, dan akhirnya memutuskan untuk menyerah pada godaan besar untuk mengorbankan boneka Ning. Situasi ini sebenarnya semacam pengalaman. Dengan hati-hati, Murong Yu telah memasuki wilayah binatang buas tingkat non-diri. Pada saat ini, ia lebih lambat dan lebih berhati-hati. Namun ia masih memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dan terus bergerak maju dengan mantap. Konon, alam rahasia surga tak berujung. Bahkan ada binatang buas yang tercerahkan di kejauhan, di dunia ini. Bukan hanya binatang buas atau ras monster, tetapi ras lain pun dapat mencerahkan jalan. Binatang buas juga dapat mencerahkan. Langit dan bumi adalah yang paling adil, dan mereka tidak akan memihak ras manapun. Pada saat ini, koneksi Murong Yu dengan pedang kekacauan telah terputus. Ini menunjukkan bahwa jarak antara binatang buas dan Murong Yu telah terbentang sangat jauh. Murong Yu hanya bisa mengandalkan napas yang tersisa untuk melacaknya. Namun, Murong Yu juga telah tenang. Deduksi rahasia tidak dapat memprediksi baik atau buruknya kejadian ini. Namun, ada secercah kehidupan, dan ada peluang dalam sinar kehidupan ini. Jika Murong Yu dapat memanfaatkan kesempatan ini, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Karena itu, ia cukup tenang. Oke, pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba menerima pesan dari sistem yang jauh. Kerangka akhirnya keluar, alam surga dan manusia. Setelah meninggalkan Bea Cukai, kerangka langsung membuat janji untuk melawan takdir. Meskipun Tianming memiliki banyak sumber daya untuk diolah, ia bahkan mendapatkan senjata ajaib yang kuat di Tao Sengyang. Namun, ia hanyalah alam surgawi tingkat kedua, dan ia sama sekali bukan lawan dari kerangka itu. Terluka parah oleh takdir, pada akhirnya, ia terluka parah dan melarikan diri kembali ke sistem Yang. Namun kerangka itu tidak menyerah, ia ingin menyatukan seluruh bidang bintang Bima Sakti, dan bahkan cabang istana misteri surgawi tidak ada di matanya. Namun, Skeleton masih memberi sistem Yang waktu, dan selama waktu itu ia tidak akan menggerakkan sistem Yang. Ia ingin sistem yang benar-benar menyerah padanya. Setelah produk ini kuat, ia mulai memperhatikan kebajikan dan keadilan. Namun, di lubuk hatinya, ia tetaplah seorang perampok yang tak kenal ampun. Anggota keluarga yang lainnya, seperti Murong Yu, tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menyerah karena nafsu skeleton. Namun,
Sekte Suci tidak akan pernah menyerah. Jika tidak menyerah, skeleton pasti akan bertindak atas Sekte Suci untuk mendapatkan efek membunuh. Namun, keluarga Sekte Suci memiliki tujuan besar, dan mustahil untuk mundur dari sistem yang untuk sementara waktu. Faktanya, para skeleton sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk mundur. Murong Yu sedikit mengernyit, masalah ini agak sulit ditangani. Skeleton sama sekali tidak takut pada istana surgawi. Apakah ia ingin kuil Tianji menghancurkan para skeleton secara langsung? Pikiran ini muncul di benak Murong Yu, tetapi ia segera terpotong. Bukankah masih ada waktu? Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa membunuh kerangka itu. Jika tidak berhasil, dia akan berteleportasi kembali untuk membunuh kerangka itu sendiri. Terlebih lagi, dengan adanya tekanan besar dari para kerangka, semua orang di Sekte Sein memiliki motivasi lebih untuk berkultivasi. Setahun, senyum sinis tersungging di bibir Murong Yu. Tengkorak memberi sistem yang 1 tahun. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu hidup 1 tahun lagi, cibiran Murong Yu dalam hati, lalu terbang mencari napas binatang buas yang menyambar pedang kekacauan. Setahun kemudian, Murong Yu telah memasuki wilayah binatang buas tingkat 9 di alam tanpa diri. Di tempat ini, bahkan jika boneka Ning dikorbankan, tampaknya tidak banyak berpengaruh. Namun, Murong Yu sedikit lega karena akhirnya bisa berhubungan dengan pedang kekacauan. Dalam hal ini, Murong Yu juga mengumpulkan banyak harta. Harta yang tak terhitung jumlahnya, baik harta diri sejati maupun non-diri, telah dikumpulkan. Dengan cara ini, bahkan jika Murong Yu tidak mendapatkan apapun, dia bisa melatih banyak ahli di Sekte Sein. Ada apa? Langkah kaki Murong Yu terhenti. Di kejauhan pandangannya, 2 bintang elemen raksasa melayang di langit berbintang, tepatnya, mereka bukan 2 bintang elemen, melainkan sebuah bintang elemen yang terbelah 2. Meskipun Yuanxing ini terbelah menjadi 2 bagian, ia masih penuh vitalitas. Terlebih lagi, kedua bintang setengah elemen itu masih tetap sama seperti sebelum terbelah, hanya dengan retakan datar dan halus seukuran pukulan di tengahnya. Yang terpenting, Murong Yu bisa merasakan bahwa pedang kekacauan berada di separuh planet ini. Titik. Dilihat dari kejauhan, planet raksasa itu seharusnya terbelah 2 dengan pedang atau pisau. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, ia mungkin bisa meledakkan Yuanxing raksasa itu, tetapi ia tak bisa membelahnya menjadi 2 hanya dengan 1 tebasan. Dan pisau pun membelahnya menjadi 2, dan kedua sisinya sangat seragam dan halus, dengan celah yang sama. Ini membutuhkan kekuatannya yang kuat. Tanpa aku, ataukah ini mahakarya seorang pria kuat setelah pencerahan? Murong Yu tak punya pikiran lain untuk memikirkan hal-hal ini, lagi pula, yang ia pedulikan adalah pedang kekacauan. Teriak, pada saat ini, cahaya yang sangat besar dan tak tertandingi menghantam langit dari separuh bintang di depannya. Kemudian ia menghancurkan kehampaan, dan dengan cepat menebas ke arah Murong Yu dengan kekuatan secepat kilat. Murong Yu terkejut dan mengira ia telah ditemukan. Ia kini tak terlihat, maka, dengan tergesa-gesa, ia mengerahkan kecepatannya dan terbang ke samping. Boom! Tepat ketika Murong Yu bergegas keluar dari bintang Yuan tempat ia berada, bintang Yuan telah hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang yang mengerikan. Ini adalah serangan pedang kekacauan. Murong Yu dapat dengan jelas merasakan kekuatan kekacauan yang dibawa oleh cahaya pedang itu. Namun, kapan pedang kekacauan menjadi begitu kuat? Tentu saja, semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula kekuatan yang dapat digunakan oleh pedang kekacauan. Namun, Murong Yu dapat merasakan bahwa bukan penggunanya, melainkan pedang kekacauan itu sendiri yang menjadi lebih kuat. Pedang kekacauan awalnya tidak lengkap, dan kekuatannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Maka hanya ada satu kemungkinan, pedang kekacauan telah bercampur dengan lebih banyak pecahan. Boom, boom, boom. Ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benak Murong Yu, separuh bintang Yuan di depannya meledak dengan sinar cahaya pedang dan sinar kekuatan lainnya. Ada perang di depan. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka kuat, dan hanya sisa-sisa kekuatan yang melarikan diri yang telah menghancurkan kehampaan di dekatnya. Tekanan dari pelarian itu bahkan menekan jiwa Murong Yu di kejauhan. Setidaknya semua pembangkit tenaga listrik puncak sedang bertarung. Wajah Murong Yu serius, dan ia segera mundur dengan ganas, ia tak ingin hancur berkeping-keping akibat kekuatan orang-orang ini, binatang buas. Pertempuran berlanjut, dan Murong Yu terus mundur dengan ganas. Setelah pergi jauh, akhirnya Murong Yu melihat siapa yang sedang bertarung, sekelompok binatang buas. Dilihat dari cahaya yang memancar dari mereka, setidaknya mereka semua adalah alam tanpa diri tingkat tinggi. Dan di antara mereka ada tupai yang merampok pedang kekacauan sebelumnya. Bukankah tupai itu berada di tingkat jati diri sejati? Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan wujing tingkat tinggi? Murong Yu benar-benar tak habis pikir. Jumlah mereka banyak, totalnya lebih dari 1, hampir 2 binatang buas tingkat tinggi yang tak kenal pamrih saling bertarung. Tapi apa yang mereka perjuangkan? Murong Yu ingin tahu, tetapi mustahil untuk mengetahuinya. Karena ia sama sekali tak bisa mendekati masa lalu, dan ia bahkan tak bisa memperluas wawasan spiritualnya. Lebih baik kehilangan kedua belah pihak dan mati semua, pikir Murong Yu dalam hati. Lagi pula, jika binatang buas itu tidak punah, Murong Yu tak akan bisa merebut pedang kekacauan. Setelah sekian lama,
pertempuran binatang buas itu berlanjut. Namun saat itu, Murong Yu mendapati langit di atas 2,5 bintang itu tiba-tiba tertutup awan gelap. Berderak, awan gelap itu muncul dengan cepat, hampir dalam sekejap mata. Diperkirakan binatang buas yang berperang itu belum bereaksi, kan? Serangkaian guntur dan kilat yang mengerikan tiba-tiba meledak dari atas awan gelap, dan langsung menyelimuti seluruh Yuanxing. Cahaya listrik menyilaukan, membuat Murong Yu harus menutup matanya. Ia menunggu hingga merasakan guntur dan kilat menghilang sebelum perlahan membuka matanya. Namun, saat ia membuka mata, ia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Pertempuran yang terjadi di Yuanxing telah lenyap. Yang terpenting adalah semua binatang buas yang bertarung telah lenyap. Ya, semuanya lenyap. Namun, Murong Yu dapat merasakan bahwa pedang kekacauan masih ada di separuh bintang. Murong Yu mencoba mengingat pedang kekacauan. Benar saja, tanpa henti dari binatang buas itu, pedang kekacauan berubah menjadi aliran cahaya, melintasi ruang dan waktu yang tak berujung, dan akhirnya muncul di tangan Murong Yu. Aozu.com mengamati lebih dekat, dan pedang kekacauan itu sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Itu sama seperti yang dipikirkan Murong Yu sebelumnya, dan seharusnya merupakan bagian dari fusi. Kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh pedang kekacauan menjadi lebih kuat. Namun, itu masih dibatasi oleh kekuatan Murong Yu sendiri. Dengan ranah dan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat mengirimkan pedang kekacauan untuk mencapai tingkat tanpa pamrih. Pedang kekacauan masih ada, tetapi bagaimana dengan binatang buas itu? Melihat awan gelap menyelimuti kedua belahan Yuanxing, Murong Yu tidak tahu kapan awan itu menghilang. Petir yang menyambar seluruh Yuanxing pun menghilang. Pergi dan lihat. Setelah merenung sejenak, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dan melihat. Namun, kedua belahan planet itu terlalu aneh. Setelah sekian lama, dengan hati-hati ia mendekati kedua belahan planet itu. Semuanya mati. Ketika memasuki separuh planet, ia langsung terkejut. Karena yang ia lihat jelas bukan hanya tumpukan abu. Jelas sekali bahwa itu adalah binatang buas yang sedang bertarung. Namun, yang membuatnya bingung adalah binatang buas ini terbakar habis oleh guntur dan kilat. Namun, benda-benda di sekitar mereka tidak rusak. Kecuali benda-benda yang hancur akibat kekuatan tempur mereka, petir tidak menghancurkan apapun di Yuanxing. Sepertinya guntur dan kilat itu hanya ditujukan pada orang luar. Terlebih lagi, Murong Yu juga menemukan pertempuran para binatang buas yang mengerikan ini. Hanya sebagian kecil vegetasi atau lereng bukit, yang diledakkan oleh mereka. Namun, benda-benda seperti gunung-gunung besar itu tetap diam. Belum lagi seluruh Yuanxing. Sekelompok besar binatang buas dengan kekuatan alam non-diri tingkat tinggi tidak dapat merusak bintang asli ini. Lalu, siapa yang membelah bintang Yuan ini menjadi dua dengan pedang atau pisau? Seberapa mengerikankah kekuatan orang itu? Setidaknya mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah mencapai pencerahan. Murong Yu terkejut. Apakah ini ada hubungannya dengan pemilik pedang kekacauan? Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Pecahan yang baru saja menyatu dengan pedang kekacauan mungkin ada di bintang Yuan ini. Mungkin Tupe itu tahu alasan di balik pecahan itu, jadi ia menyambar pedang kekacauan dan membawanya ke sini. Entah kenapa, sekelompok besar binatang buas sedang bertarung di sini. Pedang kekacauan adalah senjata Tao, maka guru aslinya pastilah seorang sakti yang telah mencerahkan Tao. Pikir Murong Yu dalam hati, dan ia hendak menyebarkan pikiran spiritualnya ke kejauhan. Namun, ia segera menyadari bahwa bintang Yuan ini memiliki tekanan kesadaran ilahi yang besar, dan kesadaran ilahi sama sekali tidak dapat menjangkau tempat yang jauh. Terlebih lagi, Murong Yu memiliki firasat samar. Bintang Yuan ini sepertinya diselimuti oleh sesuatu. Sepertinya seseorang sedang memata-matainya secara diam-diam, tetapi ia tidak menyadari apapun. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, bahkan seperti depresi. Mengingat kemunculan awan gelap dan guntur serta kilat yang tiba-tiba, Murong Yu menduga bahwa bintang Yuan ini pasti diselimuti oleh formasi besar atau larangan. Hanya saja formasi besar atau larangan itu pasti sangat tinggi, jika tidak, Murong Yu tidak akan bisa merasakannya. Binatang buas itu tidak akan membentuk formasi dan larangan apapun. Dengan kata lain, Yuanxing ini seharusnya dihuni oleh seorang biksu. Bahkan dahulu kala, mungkin ini adalah sekte atau kekuatan yang sangat kuat. Bahkan binatang buas tingkat non-diri pun membunuh mereka sekaligus, maka sekte ini setidaknya berada di tingkat non-diri, dan bahkan mungkin ada keberadaan yang tercerahkan. Pendiri Istana Tianji mampu melompat dari seorang biksu biasa menjadi seorang jenius tak tertandingi, dan bahkan dengan cepat mencapai pencerahan. Jadi, apakah dia bertemu dengan seorang ahli pencerahan tertentu di alam rahasia surgawi, atau warisan sekte seperti ahli pencerahan semacam ini? Kalau tidak, materi surgawi biasa dan harta duniawi tidak mungkin begitu menantang. Bahkan dengan harta yang menantang surga seperti itu, jika tidak ada warisan atau teknik kultivasi terkait, dia pasti tidak dapat berkembang dengan cepat dan bahkan menciptakan istana surgawi yang agung. Memikirkan hal ini, hati Murong Yu tak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Kemudian, dia perlahan dan hati-hati berjalan menuju kedalaman Yuanxing. Untungnya, ini hanya menekan pikiran ilahi. Tidak ada penekanan kekuatan, terbang, atau apapun. Semakin dalam, semakin dikonfirmasi dugaannya. Karena ada jalur buatan di mana-mana. Bahkan,
Tak lama kemudian, sebuah bangunan bobrok muncul di hadapannya. Sayangnya, tidak ada apa-apa di bangunan ini. Namun, seiring perjalanan yang terus dilakukan oleh Murong Yu, semakin banyak bangunan semacam ini. Hanya saja semuanya sudah rusak. Tiba-tiba, Murong Yu berhenti. Karena di depannya tampak sebuah bangunan besar yang terus-menerus. Ada ruangan-ruangan rendah, tetapi lebih banyak lagi aula megah. Terlebih lagi, bangunan-bangunan ini bobrok dan berbeda dari yang pernah ditemui sebelumnya, dan bangunan-bangunan ini masih utuh. Bahkan Murong Yu melihat para biksu yang berkomunikasi, berlatih, dan bertukar pandangan di fasad bangunan. Semuanya manusia, mengenakan pakaian seragam. Seharusnya dari sekolah yang sama. Tidak bisa melihat cahaya kekuatan yang keluar dari mereka. Namun, Murong Yu dapat merasakan bahwa adik-adik sekte ini sangat kuat. Yang terburuk adalah adik-adik di tingkat jati diri sejati. Dan yang lebih parah lagi adalah tingkat tanpa pamrih. Mengenai apakah ada biksu dari alam yang lebih tinggi, Murong Yu tidak dapat memastikannya untuk saat ini. Bagian depan makmur, tetapi bagian belakangnya bobrok. Sekte yang kuat itu ada di sini, bagaimana mereka bisa membiarkan planet ini begitu bobrok? Bagaimana binatang buas itu bisa bertarung di sini tanpa membunuh mereka? Ini jelas seperti dua dunia yang sama sekali berbeda. Namun, Murong Yu dengan jelas melihat bahwa sekolah itu tepat di depannya, dan sekolah itu memang ada. Namun, tidak ada yang menyadari kedatangan Murong Yu, bahkan tidak meliriknya. Sepertinya Murong Yu transparan. Perlu dicatat bahwa saat ini, Murong Yu tidak terus-menerus menghilang. Aneh sekali. Setelah berdiri di luar beberapa saat, orang-orang di seni bela diri itu tidak pernah memperhatikan Murong Yu, rasanya seperti dua waktu dan ruang yang berbeda. Namun, orang-orang itu ada di depan Murong Yu, dan dia tidak merasa bahwa mereka berada di waktu dan ruang yang berbeda. Aneh sekali. Pada akhirnya, Murong Yu mau tak mau mengambil langkah. Namun, sebelum dia mengambil langkah ini, dia sudah siap. Mengangkat semua kekuatan ke tingkat tertinggi, pada saat yang sama, dia mengorbankan semua jenis harta, dan dengan kuat melindungi dirinya di dalamnya. Ketika Murong Yu melangkah ke sekolah itu, riak kecil muncul di ruang sekitarnya. Namun, meskipun Murong Yu menyadarinya, dia tidak mempedulikannya. Pada saat ini, dia telah memasuki seni bela diri, dan beberapa adik lelaki sedang berkultivasi tidak jauh di depannya. Tapi sepertinya dia masih belum melihat Murong Yu. Tutup mata, Murong Yu merasa semakin aneh. Jadi dia terus berjalan di sepanjang jalan. Di matanya, semua ini terasa nyata, dan tak ada bedanya. Saat itu, sebuah sosok berubah menjadi cahaya yang memancar dari kejauhan. Begitu cepatnya, bahkan sebelum Murong Yu sempat bereaksi, lawannya sudah menyerangnya. Saat itu, kekuatan Murong Yu meledak seketika, kekuatan orang itu jelas jauh lebih kuat darinya. Jika terkena seperti ini, tubuhnya pasti akan hancur berkeping-keping. Mau tak mau, ia merasa sedikit marah. Lawannya jelas punya kemampuan untuk menghindarinya, tapi kenapa masih saja menyerangnya? Tidak. Saat marah, kekuatan Murong Yu sudah meningkat. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak merasa terpukul. Namun, orang yang menyerangnya telah melewati tubuhnya dan muncul dari belakangnya. Kemudian, sesaat kemudian, sosok itu menghilang di cakrawala yang jauh. Aku sudah menjadi transparan. Reaksi pertama Murong Yu seperti ini. Ia pun mengulurkan tangan dan membelai dirinya sendiri. Tapi, tidak transparan. Ia masih nyata. Karena bukan kau yang menjadi transparan, maka itu mereka. Sebuah pikiran mengerikan tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Aku melihatnya perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh batu besar di sampingnya. Mendorongnya ke bawah dengan satu tangan, sosok Murong Yu langsung terhuyung-huyung, tidak ada usaha sama sekali. Pada saat ini, tangan besarnya sudah dalam di batu besar. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, dan pikiran mengerikan di hatinya semakin kuat. Aku melihatnya melangkah keluar, datang ke sebuah gedung, lalu mengulurkan tangan dan mengklik. Masih seolah-olah ditekan di udara. Menurutnya, tangan besarnya telah memasuki gedung. Untuk memastikan tebakannya, Murong Yu menghampiri seorang kultivator dan menekannya dengan tangan yang sama. Tangannya menembus tubuh biksu itu. Namun biksu itu tidak berubah sama sekali. Imajiner, dengan kata lain, semua pemandangan yang dilihat Murong Yu palsu dan tidak ada sama sekali. Ini hanyalah beberapa potret, bahkan proyeksi. Ya, itu proyeksi. Tapi apa yang terjadi dengan proyeksi-proyeksi ini? Murong Yu bisa merasakan bahwa proyeksi-proyeksi ini terjadi secara langsung, dan merupakan lambang dari sebuah aliran tertentu di masa hidupnya. Namun, Murong Yu tahu bahwa di beberapa tempat, karena berbagai alasan khusus, ia akan terus-menerus mengulang potret yang terjadi pada saat tertentu sebelumnya. Inilah yang ia lihat sekarang. Aliran itu tidak tahu kapan sebelumnya. Terlebih lagi, Murong Yu menduga bahwa aliran itu mungkin telah pergi dari sini atau telah musnah. Kalau tidak, jika mereka masih di sini, tidak akan ada proyeksi di sini. Tiba-tiba, Murong Yu mendapati semua orang dalam proyeksi itu menatap langit dengan ngeri. Hati Murong Yu tergerak, dan ia mengikuti arah pandangan semua orang dan mendongak. Namun, ia melihat cahaya pedang yang sangat besar menghantam kehampaan,
menebas Yuanxing di tempatnya berada dengan kecepatan yang mengerikan. Namun ketika Murong Yu melihat kilatan cahaya, cahaya pedang itu telah menebas Yuanxing. Tak ada suara, tetapi saat itu juga, orang sekte itu melihat orang itu, semuanya hancur berkeping-keping. Auzu.com pemandangan di depannya berkelap-kelip, dan Murong Yu mendapati dirinya tiba-tiba muncul di reruntuhan. Tak ada biksu, dan tak ada bangunan megah. Benar saja, Yuanxing ini dihancurkan oleh satu pisau. Orang-orang dari sekte ini semuanya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang meloloskan diri saat itu. Bahkan, mereka tak sempat melarikan diri. Pikir Murong Yu, ketakutan. Menurut pengamatannya, yang terlemah dari orang-orang ini adalah mereka yang kuat di dunia nyata, dan kebanyakan dari mereka berada dalam kondisi tanpa diri. Ia tidak dapat menjamin apakah ada orang kuat yang tercerahkan di sekte ini. Jika demikian, itu akan lebih mengerikan lagi. Bahkan mereka yang memiliki pencerahan kuat pun tidak punya waktu untuk bereaksi. Jadi, kekuatan macam apa orang yang memotong cahaya pedang itu? Mengerikan. Apakah ada hubungan antara bilah kekacauan dan bilah kekacauan? Jika bilah kekacauan terbelah oleh bilah kekacauan, lalu siapa musuh penguasa bilah kekacauan? Seberapa mengerikan kekuatannya? Bahkan kekacauan. Apakah alat dao seperti bilah itu hancur berkeping-keping? Saat Murong Yu memikirkannya, dia melihat tidak ada apa-apa di dekatnya. Diperkirakan semuanya hancur oleh cahaya pedang, kan? Pada saat ini, pemandangan di depan mata Murong Yu berubah sejenak, dan sekte serta para biksu yang asli muncul kembali di hadapannya. Siklus itu kembali terulang. Proyeksi-proyeksi ini kebetulan merekam momen kehancuran dan periode waktu sebelum kehancuran. Kini setelah mereka tahu bahwa ini hanyalah proyeksi, Murong Yu berlama-lama di sekte ini. Setelah beberapa saat, ia menemukan gudang harta karun sekte ini. Namun, seluruh gudang harta karun itu telah hancur, tak menyisakan apapun. Oke, tepat ketika Murong Yu merasa tak ada yang tersisa di sini, dan hendak meninggalkan tempat ini untuk kembali ke sistem yang, hatinya tergerak. Baru saja, ia samar-samar merasakan hembusan napas yang kuat dari kedalaman bumi di bawah kakinya. Meskipun hembusan napas itu hanya sekilas, dan sangat lemah. Namun, ia menangkapnya. Mungkinkah ada sesuatu yang misterius di bawah? Murong Yu merenung sejenak, lalu segera melangkah keluar, dan seluruh tubuhnya mulai terbenam ke dalam tanah. Karena seluruh Yuanxing telah ditekan secara brutal oleh kesadaran ilahi. Oleh karena itu, Murong Yu tidak dapat menggunakan pikiran spiritualnya untuk mencari tahu apa yang ada di kedalaman bumi. Setelah mencapai pusat bumi, akhirnya ia merasakan keberadaan formasi dan penghalang. Tak jauh dari depan, ratusan juta formasi dan penghalang berat melapisi sebuah ruang, tetapi formasi dan penghalang ini tidak terlihat jelas. Jika itu orang lain, mungkin ia tidak dapat menemukan formasi ini sama sekali. Dan jika seseorang bergegas mendekat, formasi dan penghalang itu akan terpicu. Kemudian seluruh tubuhnya akan dipelintir menjadi bubuk oleh formasi dan penghalang ini. Karena, Murong Yu menemukan bahwa sebagian besar formasi dan penghalang ini adalah formasi pembunuh, dan hanya sedikit yang merupakan formasi pertahanan. Namun, formasi dan penghalang ini tidak berpengaruh pada Murong Yu. Seperti berjalan di halaman yang santai, Murong Yu melintasi ratusan juta formasi dan penghalang berat, lalu memasuki formasi dan penghalang tersebut. Ini adalah ruang batu kecil, berukuran sekitar 1 mil. Perabotan di dalamnya agak sederhana. Ketika memasuki ruang batu ini, mau tak mau ia merasakan perang dingin. Bulu kuduk sekujur tubuhnya berdiri seketika. Keluhannya begitu berat, Murong Yu bahkan bisa melihat bahwa keluhan di seluruh ruangan batu akan segera terwujud. Siapa yang punya dendam sekuat itu? Yang kau lihat hanyalah kerangka. Tulang-tulang seluruh tubuhnya patah hampir setiap inci, dan ia bersandar di ruangan batu. Dan dendam yang menyelimuti seluruh ruangan batu itu berasal dari kerangka ini. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, kebencian itu masih ada. Bisa dibayangkan betapa besarnya kebencian yang dirasakan kerangka ini semasa hidupnya. Dan di dinding di samping tulang-tulang itu, Murong Yu melihat beberapa kata berdarah yang mengerikan, hentian. Benci, meskipun hanya 4 kata, kebencian yang mengerikan itu tersirat di dalamnya. Dari 4 kata ini, Murong Yu bahkan bisa merasakan kebencian dan kemarahan kerangka itu. Agaknya, orang ini adalah pendiri sekte itu atau seorang tokoh besar. Alasan mengapa ia memiliki kebencian yang begitu kuat adalah karena pisau yang menghancurkan seluruh sektenya. Pisau itu sangat kuat, mungkin ia tidak mungkin melawan sama sekali. Mungkin, saat itu, ia sedang berlatih retret di sini, dan ia terluka parah oleh kekuatan yang meledak bahkan sebelum ia sempat bereaksi. Pada akhirnya, ia hanya meninggalkan 4 kata ini untuk mati dengan enggan. Namun, orang ini sudah sangat kuat. Orang-orang di luar sana bahkan tidak punya kipas angin. Orang ini masih bisa meninggalkan tulang, yang dianggap lebih baik. Tatapannya tajam, mata Murong Yu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Selain kerangka dan 4 karakter besar yang dipenuhi kebencian, Murong Yu juga menemukan 2 keping giok dan sebuah pagoda kuno seukuran telapak tangan di samping kerangka tersebut. Kerangka ini pun terguncang hingga mati, tetapi pagoda kuno dan kedua keping giok itu baik-baik saja. Ini hanya menggambarkan satu masalah. Kedua keping giok dan pagoda kuno itu berkualitas tinggi dan bermutu tinggi.
Pedang Mang tidak dapat menghancurkannya. Kemungkinan lain adalah kerangka itu mati-matian melindungi benda seperti itu semasa hidupnya. Apapun yang menyebabkan benda seperti itu tidak rusak, itu menunjukkan bahwa benda seperti itu adalah harta karun yang tak ternilai. Aku tidak tahu apakah itu mungkin harta karun Taoisme. Lebih baik menjadi harta karun pertahanan. Tiba-tiba, Murong Yu menantikannya. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan besarnya dan meraih harta karun itu. Kakak, hanya saja tangan besar Murong Yu dekat dengan tulang. Di saat yang sama ia belum menangkap harta karun seperti itu, tulang pucat dari tangan besar itu dengan cepat menggenggam pergelangan tangan Murong Yu.